Nadira menatap jajaran direksi di hadapannya dengan mata tenang namun tajam. Di layar besar di belakangnya, grafik pendapatan kuartal ketiga terpampang jelas. Nadira Wijaya, di usianya yang baru menginjak 36 tahun, adalah pendiri sekaligus CEO dari Nadia Group, sebuah konglomerasi yang bisnisnya merentang dari logistik, properti, hingga kini merambah ke teknologi finansial. Penampilannya hari ini, seperti hari-hari lainnya, sempurna. Blazer abu-abu gelap yang dijahit khusus membungkus tubuhnya dengan pas. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda yang ketat, dan riasan wajahnya minimalis namun tegas. Ia adalah definisi perempuan karir yang sukses, mandiri, dan dingin. Setidaknya, itu yang dikatakan orang-orang. Data tidak pernah bohong. Suara Nadira memecah keheningan di ruang rapat di lantai 50 itu. Angka-angka ini menunjukkan kebocoran yang signifikan di divisi logistik. Bukan kebocoran kecil, tapi miliaran. Aryo, Nadira menatap langsung ke kepala divisi logistik, seorang pria parubaya yang kini berkeringat dingin. Iya, Bu Nadira. Kami sedang investigasi. Sepertinya ada masalah di sistem pelacakan. Bukan sepertinya, potong Nadira. Saya sudah menarik data mentahnya tadi malam. Ini bukan masalah sistem. Ini masalah kelalaian. Laporan pengiriman fiktif. Dan kamu tidak menyadarinya selama 3 bulan. Aryo menunduk. Maaf, Bu. Saya tidak butuh maaf. Saya butuh hasil. Dan kamu tidak memberikannya. Kata Nadira, datar. Ia kemudian beralih ke pria di sebelahnya. Indra, tolong proses. Pak Aryo kita istirahatkan. Saya mau audit penuh divisi logistik dimulai hari ini juga. Indra, Direktur HRD yang loyal, hanya mengangguk patuh. Baik, Bu. Rapat selesai 15 menit kemudian. Jajaran direksi keluar ruangan dengan langkah cepat, menyisakan Nadira, Indra, dan Gita. Gita, selain menjabat sebagai kepala tim legal Nadia Group, adalah sahabat satu-satunya Nadira. Kamu memecatnya begitu saja, Nat? Tanya Gita sambil membereskan tabletnya. Dia lalai. Kelalaiannya merugikan perusahaan. Di level dia, itu tidak bisa ditoleransi. Jawab Nadira sambil berjalan ke jendela kaca raksasa di ruangannya. Dari sana, Jakarta terhampar seperti mainan miniatur. Ini istananya. Istana yang ia bangun ulang dari puing-puing. Indra mendekat. Bu, ini agak keras. 3 manajer minggu lalu, dan sekarang kepala divisi. Citra perusahaan. Citra perusahaan dibangun di atas profit dan integritas. Indra, bukan belas kasihan. Nadira membalikkan badan. Nadia Group tidak akan sebesar ini jika saya mengkhawatirkan perasaan semua orang. Pastikan kompensasinya sesuai aturan, tapi tidak sepeser pun lebih. Baik, Bu. Indra pamit keluar, menyisakan Nadira dan Gita. Gita menghela napas. Kamu berubah banyak, Nat. Setahun ini. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku harus berubah, Git, agar tidak hancur lagi. Pandangannya kembali keluar jendela. Senja. Dulu, senja adalah waktu yang ia benci sekaligus ia tunggu. Waktu di mana ia menunggu Rangga pulang. Rangga. Nama itu masih terasa seperti duri kecil di hatinya. Mantan suaminya. Setahun lalu, hidup Nadira sangat berbeda. Ia memang sudah sukses, tapi Nadia Group belum sebesar ini. Ia masih Nadira yang sama, pekerja keras. Tapi ia juga seorang istri yang berusaha membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Rangga, suaminya selama 7 tahun, adalah pria yang tampan dan pandai bicara. Di awal pernikahan, saat Nadira baru merintis usahanya dari sebuah ruko kecil, Rangga terlihat suportif. Tapi ketika usaha Nadira meledak, mendapat suntikan investor besar dan berubah menjadi Nadia Group, Rangga mulai berubah. Dia berhenti dari pekerjaannya yang biasa-biasa saja. Aku mau bantu kamu, sayang, katanya saat itu. Fokus urus perusahaan. Tapi, membantu, versi Rangga adalah menikmati fasilitas. Dia memakai mobil mewah atas nama perusahaan, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk gaya hidupnya. Nadira, yang terlalu sibuk dan masih mencintainya, membiarkannya. Ia pikir itu harga kecil untuk sebuah kedamaian rumah tangga. Sampai ia menemukan tagihan-tagihan aneh. Perhiasan perempuan yang tidak pernah ia terima. Tagihan kamar hotel di akhir pekan saat Nadira sedang kunjungan bisnis ke luar negeri. Ini apa, Rangga? Tanya Nadira suatu malam, menaruh lembar tagihan di meja makan.
Rangga, yang sedang asyik bermain ponsel, mengelak. Itu buat klien, sayang. Menjamu klien. Klien siapa yang kamu jamu di toko perhiasan? Desak Nadira. Pertengkaran meledak. Rangga tidak punya jawaban. Jadi dia menyerang. Kamu tuh sibuk banget sih. Kamu lebih cinta sama laptopmu daripada aku. Aku kesepian. Wajar dong aku cari sedikit hiburan. Hiburan? Suara Nadira bergetar. Iya. Kamu tuh dingin. Kaku. Kayak robot. Aku butuh perempuan yang hangat, yang bisa ngurusin aku. Malam itu Nadira sadar. Pernikahannya sudah berakhir. Proses perceraian berjalan cepat dan buruk. Rangga, yang tidak punya pekerjaan tetap, menuntut Gonogini. Dia menuntut separuh aset Nadia Group. Dia gila, Nat, kata Gita, yang saat itu menjadi pengacaranya. Dia tidak berkontribusi apa-apa di perusahaanmu. Nadira sudah terlalu lelah untuk berperang di dua front, di kantor dan di pengadilan. Kasih dia, kata Nadira pada Gita, suaranya mati. Kasih apartemen yang kami tempati. Kasih mobil yang dia pakai. Kasih dia uang tunai 5 miliar. Gita terbelalak. Nadira, itu. Asal dia tanda tangan surat perjanjian, tidak akan pernah mengganggu saya atau Nadia Group lagi selamanya. Saya mau dia nyah dari hidup saya. Saya mau membeli kedamaian saya, Git. Di hari penandatanganan surat cerai, Rangga datang dengan senyum sinis. Dia mendapatkan apa yang dia mau. 5 miliar, katanya sambil memegang pena. Nilai kamu cuma segini ya, Nat? Murah juga. Tapi cukuplah buat aku memulai hidup baru. Dengan seseorang yang jauh lebih hangat. Setelah menandatangani, dia menatap Nadira yang berdiri kaku di samping Gita. Lihat saja, Nadira. Kamu akan tua sendirian di istana SMU itu. Dikelilingi uangmu yang tidak bisa memelukmu. Sementara aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Rangga pergi hari itu. Nadira hancur. Dia menangis semalam suntuk di apartemen kosong yang baru ia beli. Ia menghancurkan beberapa vas bunga. Ia berteriak. Lalu, keesokan paginya, dia bangun. Dia mandi. Dia memanggil Gita. Aku mau kamu urus legalitas pembentukan holding company. Aku mau ekspansi ke properti. Katanya di telepon. Suaranya serak tapi tegas. Sejak hari itu, Nadira yang lama telah mati. Dia bekerja 18 jam sehari. Dia menjual apartemen lama yang penuh kenangan buruk dan membeli penthouse mewah ini, di gedung yang sama dengan kantor pusat Nadia Group. Dia mengubah penampilannya. Dia tidak lagi mentolerir kesalahan, baik dalam bisnis maupun dalam hidup. Dia membangun istananya tinggi-tinggi, dengan tembok yang tebal. Dia menjadi tak tersentuh. Nat? Suara Gita membuyarkan lamunannya. Klien dari Jepang sudah dalam perjalanan ke restoran. Kamu jadi ikut, kan? Nadira mengangguk. Dia mengambil tas tangannya. Tentu, saya tidak pernah melewatkan kesepakatan bagus. Dia berjalan keluar ruangannya. Langkah kakinya mantap menggema di lantai marmer yang dingin. Dia adalah Nadira Wijaya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkannya lagi. Restoran itu adalah salah satu yang termahal di Jakarta. Terletak di puncak gedung pencakar langit, menawarkan pemandangan kota yang gemerlap tanpa gangguan. Nadira, Gita, dan Indra sudah duduk di area semi privat, menunggu klien mereka dari Jepang. Mereka sedikit terlambat, terjebak macet di Sudirman, kata Indra sambil mengecek ponselnya. Tidak masalah, ujar Nadira tenang. Ia menyesap air mineralnya. Suasana di restoran itu tenang, hanya terdengar denting pelan alat makan dan alunan musik klasik yang lembut. Nadira sedang mempelajari ulang proposal di tabletnya ketika sebuah suara tawa yang familiar, yang dibuat-buat agar terdengar berkelas namun gagal total, menusuk telinganya. Hahaha, sayang, kamu lucu sekali. Nadira membeku sesaat. Suara itu, suara yang sudah setahun ini tidak ia dengar secara langsung. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Di seberang ruangan, tidak jauh dari area mereka, Rangga sedang berjalan masuk. Dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang perempuan muda yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat yang terlihat mahal. Tapi entah kenapa, di mata Nadira, terlihat norak. Seolah perempuan itu sedang berusaha terlalu keras untuk terlihat kaya. Rangga tertawa lagi, lebih keras, sengaja menarik perhatian. Matanya menyapu ruangan, penuh kesombongan. Lalu, matanya bertemu dengan mata Nadira. Ekspresi Rangga berubah.
Ada keterkejutan sesaat, yang langsung digantikan oleh senyum licik. Egonya terpanggil. Dia melihat Nadira, yang duduk di sana, sendirian. Gita dan Indra sedang membelakanginya, menghadap Nadira. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk pamer. Tunggu sebentar ya, sayang, kata Rangga pada perempuan itu. Lalu, dengan langkah yang dibuat-buat angkuh, Rangga menarik perempuan itu berjalan lurus ke arah meja Nadira. Gita dan Indra menyadari ada yang mendekat, berbalik. Gita langsung memasang wajah waspada. Rangga, desisnya pelan. Nadira, sapa Rangga. Nadanya dibuat seramah mungkin. Wah, kebetulan sekali ya kita bisa ketemu di tempat mahal begini. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap Rangga dengan dingin. Tatapan yang sama yang ia berikan pada Aryo di ruang rapat tadi. Rangga sedikit goyah melihat tatapan itu, tapi dengan cepat menguasai diri. Sibuk seperti biasa, ya? Kerja terus. Kasihan sekali. Lanjutnya, penuh sindiran. Perempuan muda di sampingnya hanya menunduk. Tampak sedikit canggung atau malu. Oh iya, Rangga menarik perempuan itu lebih dekat ke depan, merangkul pinggangnya dengan posesif. Kenalkan, ini Fania, istri baru saya. Rangga sengaja menekankan kata, istri baru. Sayang, kata Rangga pada Fania, ini loh Nadira, mantan istriku, yang dulu pernah aku ceritakan itu. Rangga lalu kembali menatap Nadira. Kami baru pulang bulan madu dari Eropa. Nat, Swiss, Paris. Menyenangkan sekali. Kamu tahu, Fania ini beda sekali sama kamu. Dia hangat, penuh perhatian, dan tahu caranya memanjakan suami. Kami sangat bahagia. Pameran itu begitu kentara, begitu menyedihkan. Gita sudah siap membuka mulut untuk mengusirnya. Tapi Nadira memberi isyarat tangan kecil agar dia diam. Nadira akhirnya mengalihkan pandangannya dari Rangga ke perempuan di sebelahnya. Fania, yang dari tadi menunduk, akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya untuk menatap perempuan yang dibicarakan. Suaminya. Mata mereka bertemu. Detik itu, dunia Fania seolah berhenti berputar. Wajahnya yang tadi merona bahagia, langsung berubah pucat pasi. Lebih putih dari taplak meja di hadapan mereka. Matanya membelalak ngeri. Tas tangan kecil yang ia genggam jatuh ke lantai. Ibu. Suaranya bergetar hebat. Ibu Nadira. Rangga tertawa canggung. Sayang, kau panggilnya Ibu? Ini Nadira. Panggil saja nama. Tapi Fania tidak mendengarnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Dia mengenal wajah itu. Tentu saja dia mengenalnya. Wajah itu ada di setiap majalah bisnis, di portal berita, dan yang paling utama, terpampang di dinding lobi utama kantor tempat ia baru bekerja 2 bulan ini. Fania Anastasia, karyawan baru di divisi marketing Nadia Group. Dia sangat bangga bisa diterima di perusahaan raksasa itu, meski baru sebagai staf percobaan. Dia tahu bos besarnya, sang CEO, adalah seorang perempuan hebat bernama Nadira Wijaya. Tapi dia belum pernah bertemu langsung. Para karyawan level staf seperti dirinya jarang sekali berinteraksi dengan CEO. Dia tahu suaminya, Rangga, punya mantan istri kaya. Rangga sering menghinanya, menyebutnya perempuan kaku gila kerja. Tapi Rangga tidak pernah menyebut nama. Rangga juga tidak pernah menyebut bahwa mantan istrinya adalah bosnya. Sayang, kamu kenapa? Rangga mulai bingung, mengguncang lengan Fania. Nadira akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tajam, dan mematikan. Fania. Hanya satu kata itu, dan Fania tersentak seperti disengat listrik. Nadira melirik ke arah Indra, direktur HRD-nya. Indra, panggilnya. Indra, yang sejak tadi hanya menonton dengan bingung, langsung sadar. Iya, Bu. Bukankah ini Fania Anastasia dari divisi marketing? Tanya Nadira. Matanya tidak lepas dari wajah Fania yang sudah berlinang air mata. Karyawan baru. Indra mengerutkan kening, mencoba mengingat. Lalu dia mengangguk. Ah, iya, Bu. Benar. Fania Anastasia. Baru masuk 2 bulan. Masih dalam masa percobaan 3 bulan. Jantung Rangga serasa jatuh ke lantai. Dia menatap Fania, lalu ke Nadira, lalu kembali ke Fania. Tunggu. Apa? Fania? Kamu kerja di perusahaan dia. Fania tidak bisa bicara. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis.
Aku tidak tahu. Mas aku. Mas? Nadira mengangkat satu alisnya. Romantis sekali. Nadira lalu tersenyum. Senyum tipis yang membuat udara di sekitar mereka terasa membeku. Rangga, katanya, selamat atas pernikahanmu. Pilihanmu menarik. Lalu, dia menatap lurus ke mata Fania yang penuh ketakutan. Dan Fania, selamat juga atas pernikahanmu. Sayang sekali, pestanya harus berakhir cepat. Fania menggeleng. Ibu, tolong saya bisa jelaskan, saya mohon. Anggap saja, potong Nadira. Suaranya pelan namun tegas. Masa percobaanmu gagal. Efektif detik ini. Kamu bukan lagi karyawan Nadia Group. Tidak. Pekik Fania. Ibu, jangan. Saya butuh pekerjaan ini. Tolong. Indra. Nadira beralih ke HRD-nya. Mengabaikan Fania sepenuhnya. Urus administrasinya besok pagi. Pastikan kartu aksesnya diblokir malam ini juga. Dia tidak perlu datang ke kantor lagi untuk mengambil barang. Suruh petugas keamanan mengepak barangnya dan kirim ke alamatnya. Baik, Bu. Jawab Indra, tegas. Rangga akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Amarah menggantikan rasa malunya. Nadira, kamu tidak bisa lakukan ini. Ini tidak adil. Kamu balas dendam. Balas dendam? Nadira menatap Rangga. Tidak. Rangga, ini namanya manajemen risiko. Saya tidak mau ada karyawan yang punya koneksi pribadi dengan orang yang punya sejarah buruk dengan perusahaan ini. Apalagi orang itu suaminya sendiri. Itu konflik kepentingan. Tapi ini restoran. Kamu memecatnya di depan umum. Teriak Rangga. Dan kamu memamerkan istri barumu di depan umum. Kita impas. Jawab Nadira. Dia lalu berdiri. Klien saya sudah datang. Nadira melihat ke arah pintu masuk, di mana dua pria Jepang baru saja masuk dan disambut oleh manajer restoran. Gita, Indra, tolong sambut Pak Tanaka. Saya ke toilet sebentar, kata Nadira. Gita dan Indra segera berdiri dan menghampiri klien mereka. Nadira berjalan melewati Rangga dan Fania yang masih membeku. Fania menangis terseduh-seduh di lantai, di samping tasnya yang tergeletak. Rangga menatap Nadira dengan kebencian yang meluap-luap. Saat Nadira tepat di samping Rangga, dia berhenti sejenak. Dia mencondongkan tubuh sedikit, berbisik pelan agar hanya Rangga yang mendengar. Dulu kamu bilang aku akan tua sendirian dikelilingi uangku. Kamu benar soal uang. Nadira tersenyum sinis. Semoga istrimu yang pengangguran itu bisa membahagiakanmu, Rangga. Nadira melanjutkan langkahnya ke toilet. Langkahnya tetap anggun dan mantap. Security restoran, yang sudah dipanggil Gita secara diam-diam lewat ponselnya, mulai berjalan mendekati Rangga dan Fania yang mulai membuat keributan. Di dalam toilet mewah itu, Nadira menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tenang. Tangannya tidak gemetar. Hatinya terasa puas. Istananya baru saja membuktikan ketahanannya. Petugas keamanan itu bertubuh tinggi besar. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Permisi, Bapak, Ibu. Ada masalah yang harus kami selesaikan. Mohon ikuti kami keluar. Rangga, yang egonya masih tersengat, berusaha melawan. Masalah apa? Kamu gak lihat istri saya sedang syok? Kami tamu di sini. Petugas itu tidak bergeming. Kami diperintahkan untuk mengantar bapak dan ibu. Mohon jangan membuat keributan. Keributan? Dia yang bikin ribut. Tunjuk Rangga ke arah toilet, tempat Nadira menghilang. Dia memecat istri saya. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Pak, mari, kata petugas kedua, kini berdiri di sisi lain Rangga. Di lantai, Fania masih terisak. Tangisnya sudah bukan tangis sedih, tapi tangis panik. Dia gemetar hebat. Ibu Nadira, Mas, gimana ini, Mas? Rangga, sadar bahwa semua mata di restoran kini tertuju pada mereka, akhirnya menyerah. Berdebat dengan petugas keamanan hanya akan menambah malu. Dia menarik lengan Fania dengan kasar. Berdiri, jangan bikin malu. Fania tersentak, berusaha berdiri dengan kakinya yang lemas. Tas tangannya yang jatuh dipungut oleh petugas keamanan dan diserahkan padanya tanpa kata. Mereka digiring, benar-benar digiring seperti pelaku kriminal. Melewati meja-meja tamu lain yang menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan cemooh. Rangga bisa merasakan pipinya panas. Ini penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia datang untuk pamer,
untuk menunjukkan pada Nadira betapa bahagianya dia, betapa hangat istri barunya. Tapi dia pulang dengan status istri barunya yang kini pengangguran, dan dia sendiri sebagai pecundang. Di lobi lift, mereka didorong masuk ke lift khusus staf. Tidak diizinkan menggunakan lift tamu yang berlapis kaca. Perjalanan turun ke lobi terasa seperti selamanya. Fania terus terisak pelan. "Mas, gimana ini, gimana?" "Diam," bentak Rangga. "Kamu bikin malu dari tadi." Pintu lift terbuka di lobi parkir basement. Petugas keamanan itu mengantar mereka sampai ke mobil sedan Eropa milik Rangga. Mobil yang cicilannya belum lunas. "Selamat malam," kata petugas itu datar, sebelum berbalik badan dan pergi. Rangga membanting pintu mobil setelah mereka berdua masuk. Dia memukul setir dengan keras. "Sialan! Sialan! Nadira sialan!" Fania di sebelahnya masih menangis. "Mas, pekerjaanku, aku dipecat. Mas." Rangga menyalakan mesin dengan kasar dan menginjak pedal gas, membuat ban mobil berdecit di lantai parkir yang licin. "Kamu bodoh atau apa? Hah?" teriak Rangga, memecah keheningan di dalam mobil selain tangisan Fania. Fania terkejut. Kok aku yang disalahkan?" "Iya, kamu. Kenapa kamu bisa kerja di perusahaan dia? Kamu nggak tahu nama mantan istriku itu Nadira Wijaya?" "Hah? Kamu nggak pernah sebut nama lengkapnya," balas Fania. Tangisnya kini bercampur amarah. "Kamu cuma bilang namanya. Nadira. Nadira di Jakarta ini ada ribuan. Kamu bilang dia mantan istri kaya yang gila kerja. Kamu nggak pernah bilang dia itu CEO Nadia Group. Kalau aku tahu, aku nggak akan mau kerja di sana." "Oh, jadi salahku sekarang." Rangga membanting setir ke kanan, menyalip mobil di depannya. "Salahku kamu bisa diterima kerja di perusahaan sebesar itu? Kamu harusnya berterima kasih. Tapi kamu malah pamer wajahmu di depan dia." "Aku nggak pamer. Kamu yang menyeretku ke mejanya," pekik Fania. "Kamu yang mau pamer ke dia. Kamu yang mau nunjukin aku. Sekarang lihat hasilnya. Aku kehilangan pekerjaanku. Satu-satunya pekerjaan bagus yang pernah aku dapat." "Pekerjaan? Ya tinggal cari lagi. Apa susahnya? Dengan pengalamanmu." Fania tertawa histeris. Tawa yang terdengar mengerikan. Cari lagi? Mas, kamu nggak dengar tadi? Aku dipecat. Bukan resign. Dipecat di tempat. Di depan direktur HRD-nya. Namaku sudah hancur. Mas, siapa yang mau mempekerjakan orang yang dipecat? Langsung sama Nadira Wijaya? Apalagi alasannya dia pasti akan cari alasan paling buruk buat mecat aku." Rangga terdiam. Dia tidak memikirkan sampai sejauh itu. Mobil mereka terjebak kemacetan. Suara klakson dari luar bersahutan dengan isak tangis Fania di dalam. "Gimana kita mau bayar cicilan?" tanya Fania pelan, suaranya parau. Pertanyaan itu menghantam Rangga seperti palu godam. "Cicilan apa?" tanyanya, pura-pura bodoh. "Cicilan apa katamu?" Fania menatapnya tak percaya. "Apartemen kita. Mobil ini. Semuanya. Gimana kita mau bayar?" Inilah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Uang 5 miliar yang didapat Rangga dari Nadira setahun lalu sudah hampir ludes. 1 miliar habis untuk perjalanan pamer mereka ke Eropa selama sebulan. 2 miliar dia pakai sebagai uang muka apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan. Apartemen yang cicilannya 50 juta sebulan. 500 juta dia pakai untuk uang muka mobil yang mereka kendarai sekarang, dengan cicilan 20 juta sebulan. Sisa 1,5 miliar menguap dengan cepat untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, membeli pakaian branded untuk Fania, makan di restoran mahal, dan menutupi utang-utang kartu kredit Rangga sebelumnya. Rangga tidak punya pekerjaan tetap. Dia menyebut dirinya konsultan independen, yang kenyataannya berarti dia hanya maklar proyek-proyek kecil yang tidak menentu. Fania, di sisi lain, baru saja mendapatkan pekerjaan impiannya di Nadia Group. Gajinya 30 juta sebulan. Gaji itu yang mereka andalkan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dan membantu membayar cicilan-cicilan raksasa itu. Tanpa gaji Fania, mereka tamat. "Bulan depan cicilan apartemen jatuh tempo," bisik Fania. Ketakutan jelas terdengar di suaranya. "Uang kita di rekening tinggal berapa, Mas?" "Sisa uang dari Ibu Nadira." "Cukup. Jangan sebut nama dia lagi," bentak Rangga. "Kenapa?" "Takut. Takut karena sekarang kita nggak punya apa-apa," tantang Fania. "Uangmu tinggal sedikit, kan?
Paling cuma cukup buat sebulan 2 bulan. Setelah itu apa? Kita bakal diusir dari apartemen. Mobil ini bakal ditarik. Diam. Aku bilang diam. Rangga memukul dashboard mobil. Aku bisa cari proyek. Aku. Proyek apa? Proyek apa, Mas? Selama setahun ini, berapa proyek yang kamu hasilkan? 0 besar. Kamu cuma hidup dari uang mantan istrimu. Dan sekarang, sumber uang kita satu-satunya sudah ditutup sama mantan istrimu juga. Mobil akhirnya tiba di lobi apartemen mewah mereka. Valet parking menyambut mereka dengan ramah. Tapi Rangga hanya melempar kunci mobil dengan kasar dan berjalan cepat masuk ke lobi. Fania berlari kecil menyusulnya. Lift berlapis kayu dan cermin itu terasa menyesakkan. Tidak ada yang bicara. Begitu pintu unit penthouse mereka terbuka, kemewahan palsu itu seolah menampar mereka. Apartemen 3 kamar tidur yang diisi perabotan mahal itu kini terasa dingin dan mengancam. Ini semua gara-gara kamu. Fania melempar tasnya ke sofa. Gara-gara kesombonganmu. Kamu masih terobsesi sama dia. Aku terobsesi. Rangga berbalik. Matanya merah. Kamu yang bodoh. Harusnya kamu tahu. Harusnya kamu cek siapa pemilik perusahaan tempat kamu kerja. Mana aku tahu nama Wijaya di belakangnya itu nama dia. Aku kira itu nama bapaknya atau suaminya. Sekarang kamu tahu, kan? Suaminya itu aku. Bukan. Mantan suaminya. Terus gimana, Mas? Fania duduk di sofa. Tangisnya sudah kering, digantikan keputusasaan. Gimana nasib kita? Aku nggak mungkin dapat kerja lagi dalam waktu dekat. Di blacklist sama Nadia Group itu artinya kiamat buat karierku di bidang marketing. Rangga mondar-mandir di ruang tamu. Otaknya buntu. Dia tidak punya rencana cadangan. Selama ini dia hidup dalam ilusi bahwa dia telah menang. Dia mendapatkan uang. Dia mendapatkan istri baru yang muda dan cantik. Dia pikir dia sudah mengalahkan Nadira. Tapi malam ini, Nadira menunjukkan siapa pemenangnya. Dengan satu kalimat, dia menghancurkan fondasi hidup baru Rangga. Dia nggak mungkin sekejam itu, kata Rangga, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Paling besok dia sudah tenang. Kamu bisa datang ke kantornya. Minta maaf. Merayu dia. Fania menatapnya nanar. Minta maaf? Merayu? Kamu pikir dia siapa? Dia itu bukan perempuan bodoh yang bisa dirayu. Mas, kamu lihat matanya tadi? Itu mata pembunuh. Dia benci kita. Dia benci kamu. Dan sekarang dia benci aku. Terus kita harus gimana? Pasrah. Aku nggak tahu, teriak Fania. Aku nggak tahu. Kamu suaminya. Kamu yang harusnya cari jalan keluar. Kamu yang bawa aku ke masalah ini. Rangga terdiam. Dia berjalan ke bar kecil di sudut ruangan, menuang segelas whisky dengan tangan gemetar. Dia menenggaknya sekali teguk. Rasa panas minuman itu tidak sebanding dengan rasa panas di dadanya. Malam itu, di apartemen mewah mereka, tidak ada lagi tawa bahagia. Yang ada hanya keheningan yang mencekam, diselingi suara isak tangis tertahan Fania dari dalam kamar. Rangga duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, menatap lampu-lampu kota yang ironisnya sama indahnya dengan pemandangan dari jendela kantor Nadira. Dia sadar, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Permulaan dari penderitaan mereka. Dan Nadira, mantan istrinya yang dingin itu, sedang memegang kendalinya. Pukul 8 pagi. Nadira sudah berada di kantornya. Secangkir kopi hitam mengepul pelan di atas mejanya. Ia tampak segar, seolah insiden semalam tidak pernah terjadi. Semalam, setelah pertemuan dengan klien Jepang selesai dengan sukses, dia pulang, tidur nyenyak 8 jam. Dia sedang meninjau laporan keuangan mingguan ketika interkom di mejanya berbunyi. Bu Nadira, Pak Indra dan Bu Gita sudah tiba. Suara sekretarisnya terdengar jelas. Suruh mereka masuk. Pintu ruangannya terbuka. Indra, sang direktur HRD, masuk dengan membawa map. Gita, sahabat sekaligus kepala legalnya, masuk dengan tablet di tangan dan senyum tipis di wajahnya. Pagi, Nat. Sapa Gita, duduk di kursi di depan meja Nadira. Indra duduk di sebelahnya. Pagi, jawab Nadira, menutup laporan keuangannya. Kalian tahu kenapa saya panggil pagi-pagi? Indra berdeham. Soal Fania Anastasia, Bu. Nadira mengangguk. Tepat. Indra, saya mau kamu lakukan sesuatu untuk saya. Ini bukan prosedur pemecatan biasa karena masa percobaan gagal.
Indra menatapnya. Siap mencatat. Apa itu, Bu? Saya mau kamu cek ulang semua berkas lamaran Fania. Semua, kata Nadira. Nadanya tegas. Cek ijazahnya. Hubungi universitasnya. Cek semua referensi kerja yang dia tulis di CV-nya. Telepon satu persatu perusahaan itu. Konfirmasi jabatannya, lama bekerjanya, dan alasan dia keluar. Cek juga semua sertifikat keahlian yang dia lampirkan. Pastikan itu asli dan dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Indra mengerutkan kening. Itu investigasi yang cukup mendalam, Bu. Biasanya kita hanya lakukan sampling acak untuk karyawan baru. Kali ini jangan acak. Saya mau menyeluruh. Saya punya firasat buruk soal dia, kata Nadira. Seseorang yang bisa dengan mudahnya menikah dengan Rangga, pasti punya standar moral yang fleksibel. Saya tidak mau ada penipu di dalam perusahaan saya. Kerahkan tim audit internalmu jika perlu. Saya mau laporannya di meja saya paling lambat besok pagi. Indra mengangguk mantap. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Saya akan pimpin timnya sendiri. Dia bisa merasakan keseriusan dalam perintah Nadira. Ini bukan lagi soal kinerja. Ini soal integritas. Nadira kemudian beralih ke Gita. Gita, panggilnya. Gita tersenyum. Ya, Ratu? Apa perintah untukku? Aku tebak ini bagianku. Kamu kenal Rangga lebih baik dari siapapun, selain aku, kata Nadira. Aku mau kamu lacak semua kondisi finansialnya. Aset dia, utang dia, semuanya. Oh, senyum Gita melebar. Ini yang aku tunggu-tunggu. Dengan senang hati, Nat. Kamu ingat, lanjut Nadira. Waktu proses perceraian dulu, aku memintamu menghentikan penagihan beberapa piutang perusahaan yang dipakai Rangga atas nama pribadi. Dia bilang itu untuk modal usaha bersama, tapi nyatanya dia pakai untuk berjudi saham dan kalah. Gita mengangguk. Ingat sekali. Totalnya sekitar 750 juta. Perjanjiannya masih ada di arsipku. Kita, bekukan, tagihan itu atas perintahmu. Aktifkan lagi, kata Nadira dingin. Gita mengangkat alisnya. Wow, oke. Aku mau kamu siapkan surat somasi. Tagih utang itu. Beri dia waktu, 7 hari untuk membayar lunas. Jika tidak, Nadira berhenti sejenak. Gugat dia. Sita asetnya. Aku tidak peduli. Nadira. Gita sedikit terkejut dengan kecepatan dan ketegasan Nadira. Kamu yakin? Ini bukan cuma emosi karena semalam, kan? Kamu tidak sedang ingin balas dendam. Nadira bersandar di kursinya. Dia menatap sahabatnya lekat-lekat. Emosi. Mungkin sedikit. Siapa yang tidak kesal diremehkan seperti itu? Akunya jujur. Tapi ini lebih dari itu. Git. Tadi malam, Rangga membawa perangnya ke depan pintuku. Dia membawa Fania, yang ternyata adalah karyawanku, dan memamerkannya di depanku, di depan mitra kerjaku. Dia pikir aku masih Nadira yang dulu. Nadira yang akan diam saja dan membiarkan dia mengambil apa yang dia mau demi kedamaian. Dia salah. Kedamaian saya sudah saya beli seharga 5 miliar setahun yang lalu. Tapi tadi malam, dia melanggar perjanjian tidak tertulis itu. Dia mengganggu saya. Dan lebih buruk lagi, tatapan Nadira mengeras. Dia membawa penipu masuk ke dalam Nadia Group. Fania membohongi suaminya soal siapa bosnya. Saya yakin dia juga membohongi perusahaan saya soal kualifikasinya. Ini bukan balas dendam pribadi, Git. Simpul Nadira. Ini housekeeping. Bersih-bersih rumah. Saya tidak mau ada hama di dalam istana saya. Entah, itu hama bernama Rangga, atau hama bernama Fania. Gita terdiam sejenak, lalu mengangguk paham. Aku mengerti. Baiklah, housekeeping akan dimulai. Timku akan segera melacak bank, leasing, dan catatan kreditnya. Dan surat somasi itu akan jadi yang terindah yang pernah kutulis. Bagus, kata Nadira. Sekarang, kalian bisa mulai bekerja. Indra dan Gita pamit keluar ruangan. Di ruangannya, Indra segera mengumpulkan tim auditor internal dan tim rekrutmen senior. Lupakan pekerjaan kalian yang lain. Fokus hari ini satu nama, Fania Anastasia. Saya mau kalian bongkar latar belakangnya sampai tuntas. Perintahnya. Tim itu segera bergerak. Telepon mulai berdering. Selamat siang. Kami dari Nadia Group. Kami ingin melakukan verifikasi latar belakang atas nama Fania Anastasia.
Panggilan pertama ke perusahaan yang tertera sebagai tempat kerja Fania sebelumnya. Fania? Oh, iya. Dia magang di sini 3 bulan. Bukan manajer pemasaran. Staf magang. Panggilan kedua ke universitasnya. Ijazah atas nama Fania Anastasia terdaftar. Lulus. Tapi maaf, IPK-nya 2,1. Bukan 3,7 seperti yang mungkin tertulis di transkripnya. Kami bisa kirimkan salinan resminya jika diminta. Panggilan ketiga ke lembaga sertifikasi digital marketing. Sertifikat dengan nomor seri tersebut tidak terdaftar di sistem kami, Pak. Sepertinya itu palsu. Indra mendengarkan laporan timnya satu persatu dengan wajah mengeras. Firasat Nadira benar. Fania adalah seorang penipu ulung. Sementara itu, di kantor firma hukum Gita yang masih berafiliasi dengan Nadia Group, tim legal bergerak cepat. Tarik arsip piutang tahun 2023. Atas nama Rangga Aditama, perintah Gita pada asistennya. Ya, yang di-hold itu. Aktifkan lagi. Mereka menghubungi beberapa bank. Dengan koneksi yang dimiliki Gita, tidak sulit mendapatkan gambaran kondisi keuangan Rangga. Dia punya cicilan KPR di Bank X, atas apartemen di Kuningan. DP 2 miliar, pinjaman 3 miliar. Baru berjalan 1 tahun. Cicilan 50 juta sebulan, lapor seorang staf. Dia juga punya cicilan mobil di leasing YC dan Eropa. Baru bayar 6 bulan. Cicilan 20 juta sebulan. Bulan ini sepertinya sudah telat bayar. Lapor yang lain. Kartu kreditnya di Bank Z. Limitnya hampir penuh. Total tagihan tertunggak 100 juta. Gita tersenyum miring. Hidup dari utang. Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Dan dia tidak tahu, skopnya aku yang pegang. Baik. Siapkan surat somasi penagihan utang perusahaan. 750 juta rupiah. Plus bunga keterlambatan selama setahun sesuai kontrak. Perintah Gita. Kirim ke alamat apartemennya di Kuningan. Pakai kurir premium. Pastikan dia terima langsung hari ini. Menjelang sore hari, 2 laporan terpisah sudah jadi. Indra berjalan ke ruangan Nadira, menyerahkan map berisi bukti-bukti pemalsuan Fania. Lebih buruk dari yang kita duga, Bu. Dia memalsukan hampir semua kualifikasi pentingnya. Nadira membaca laporan itu dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Tak lama kemudian, Gita menelepon. Nat, sudah beres. Somasi sedang dalam perjalanan ke apartemennya. Dan kita dapat gambaran penuh keuangannya. Dia bangkrut secara teknis. Tanpa gaji Fania, dia tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Kerja bagus. Gita, Indra, Nadira beralih ke direktur HRD-nya. Iya, Bu. Proses surat pemecatan Fania Anastasia. Alasan, pemalsuan dokumen lamaran kerja dan penipuan kualifikasi, kata Nadira. Pastikan bahasanya lugas, tegas, dan legal. Sebutkan temuan-temuan kita secara spesifik. Ini bukan lagi gagal masa percobaan. Ini pemecatan tidak hormat. Baik, Bu. Kirim surat itu ke alamatnya sore ini juga. Pastikan sampai bersamaan dengan surat somasi dari Gita, tambah Nadira. Bersamaan, Bu? Tanya Indra, sedikit kaget. Nadira tersenyum tipis. Iya, anggap saja itu kado selamat datang untuk kehidupan baru mereka. Hari baru di apartemen mewah itu tidak membawa harapan. Fania dan Rangga tidak tidur semalaman. Mereka duduk di ruang makan yang dingin, di meja marmer mahal yang kini terasa seperti batu nisan. Secangkir kopi Fania sudah lama mendingin, tak tersentuh. Rangga terus-menerus mengecek ponselnya, seolah mengharapkan keajaiban, meski dia sendiri tidak tahu keajaiban apa yang dia tunggu. Fania adalah yang pertama menyadari ada yang salah. Matanya bengkak karena menangis, tapi telinganya masih tajam. Mas, kamu dengar? Apa? Tanya Rangga kesal. Ponselku. Dari tadi, gak ada notifikasi, kata Fania pelan. Dia mengambil ponselnya. Biasanya, jam segini ponselnya akan ramai. Email-email pekerjaan, grup WhatsApp kantor, notifikasi LinkedIn. Tapi pagi ini, ponselnya sunyi senyap. Dia mencoba membuka aplikasi email kantornya. Koneksi gagal. Akun Anda tidak ditemukan. Dia mencoba membuka aplikasi chat internal perusahaan. Akun Anda telah dinonaktifkan. Mas, suaranya bergetar. Kartu aksesku sudah diblokir. Aku benar-benar sudah.
Belum selesai dia bicara, bel apartemen berbunyi. Suara nyaring yang membuat mereka berdua tersentak. Rangga dan Fania berpandangan. Siapa? Bisik Fania. Mana aku tahu, gerutu Rangga. Dia berjalan ke interkom video. Di layar, seorang kurir berseragam rapi berdiri memegang 2 amplop coklat tebal. Rangga menekan tombol. Ya. Permisi, Bapak Rangga. Ada kiriman dokumen untuk Bapak Rangga Aditama dan Ibu Fania Anastasia, kata kurir itu sopan. Taruh saja di kotak surat, kata Rangga. Tidak bisa, Pak. Ini dokumen penting. Harus tanda tangan penerima langsung. Rangga mengumpat pelan. Dia tidak punya pilihan selain turun ke lobi atau membiarkan kurir itu naik. Dia menekan tombol pembuka pintu. Naik saja. Beberapa menit kemudian, ketukan di pintu terdengar. Rangga membukanya dengan enggan. Kurir itu menyodorkan alat elektronik dan 2 amplop. Mohon tanda tangan di sini, Pak. 1 untuk Bapak, 1 untuk Ibu Fania. Fania sudah berdiri di belakang Rangga. Wajahnya pucat. Rangga menandatangani. Ini dari siapa? 1 dari Nadia Group, Pak. 1 lagi dari firma hukum Gitao Partners. Jawab kurir itu sambil membaca catatan pengiriman. Jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Gitao Partners. Itu firma hukum Gita, sahabat Nadira. Kurir itu pergi. Rangga menutup pintu. Dia menatap 2 amplop di tangannya. Keduanya tebal dan terasa berat. Dia memberikan amplop dengan logo Nadia Group kepada Fania. Ini, untukmu. Tangan Fania gemetar hebat saat menerimanya. Dia hampir tidak bisa merobek segelnya. Rangga memperhatikan amplop di tangannya sendiri. Gitao Partners. Apalagi ini? Fania berhasil membuka amplopnya. Selembar kertas dengan kop surat resmi Nadia Group jatuh ke lantai. Dia memungutnya. Surat itu bukan surat pemecatan biasa. Judulnya, Surat Pemberhentian Kerja dengan Tidak Hormat. Fania mulai membaca. Suaranya bergetar. Kepada saudari Fania Anastasia. Bacanya pelan. Berdasarkan hasil audit internal dan verifikasi data yang dilakukan oleh tim HRD dan divisi audit Nadia Group pertanggal. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ditemukan adanya pemalsuan data dan penipuan kualifikasi yang disengaja dalam dokumen lamaran kerja Anda. Apa? Rangga mendekat, ikut membaca surat di tangan Fania. Surat itu merinci semuanya dengan bahasa legal yang dingin dan tanpa ampun. 1. Pemalsuan referensi kerja. Anda mencantumkan jabatan sebagai asisten manajer pemasaran di perusahaan XYZ selama 2 tahun. Hasil verifikasi kami dengan HRD perusahaan tersebut menyatakan status Anda adalah karyawan magang selama 3 bulan. 2. Pemalsuan data akademik. Anda mencantumkan indeks prestasi kumulatif, IPK, 3,75 dari Universitas ABC. Hasil verifikasi resmi dari pihak rektorat menyatakan IPK Anda saat lulus adalah 2,10. 3. Pemalsuan sertifikat keahlian. Anda melampirkan 3 sertifikat keahlian digital marketing dari lembaga D, E, dan F. Hasil pengecekan kami ke lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa nomor seri sertifikat yang Anda lampirkan tidak terdaftar dan dinyatakan palsu. Fania terduduk lemas di lantai. Surat itu terlepas dari genggamannya. Nggak mungkin mereka mengeceknya. Rangga menatap Fania dengan ngeri. Bukan ngeri karena surat itu, tapi ngeri karena Fania. Fania? Ini benar. Fania tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Fania, jawab aku. Teriak. Rangga, kamu memalsukan semua ini. Fania akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata sudah membanjiri pipinya. Aku terpaksa, Mas. Aku cuma magang di sana. IPK-ku kecil. Aku nggak akan pernah bisa dapat kerja di perusahaan besar kalau aku jujur. Jadi kamu bohong. Suara Rangga meninggi. Kamu bohong ke aku juga? Kamu bilang kamu manajer di tempat lama. Aku bohong ke semua orang, pekik Fania histeris. Aku capek hidup susah. Aku mau jadi orang kaya. Aku mau hidup enak. Makanya waktu ketemu kamu, kamu bohongin aku juga, desis Rangga. Dia sadar sekarang. Fania, istri barunya yang hangat dan polos, ternyata adalah seorang penipu ulung. Dia menipunya, sama seperti dia menipu Nadia Group. Dan Nadira tahu,
bisik Rangga. Dia tahu. Dia mencarinya. Dia sengaja. Ini semua karena kamu. Fania kembali menyalahkannya. Kalau kamu nggak pamer di depan dia nggak akan peduli. Dia nggak akan repot-repot mengecek CV karyawan baru level staff kayak aku. Ini semua salahmu. Salahku? Rangga tertawa sinis. Salahku kamu itu penipu? Jadi ini alasannya kamu panik sekali semalam? Bukan cuma karena dipecat, tapi karena kamu takut kebohonganmu terbongkar. Rangga merasakan gelombang mual. Dia menikahi seorang pembohong. Lalu, dia teringat amplop di tangannya. Gita A Partners. Dengan perasaan yang jauh lebih berat, dia merobek amplop kedua. Isinya lebih tebal. Lembar pertama adalah surat pengantar. Perihal, somasi penagihan utang. Mata Rangga membelalak. Kepada YTH, Bapak Rangga Aditama. Kami, Gita A Partners, selaku kuasa hukum dari PT Nadia Group, dengan ini menyampaikan surat somasi sehubungan dengan adanya kewajiban utang piutang yang belum Bapak selesaikan. Berdasarkan perjanjian tertanggal yang Bapak tanda tangani di atas meterai, Bapak memiliki utang bisnis yang digunakan untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya dibayarkan kembali kepada perusahaan, sejumlah 750 juta rupiah, 750 juta rupiah. Utang tersebut, lanjut Rangga membaca dengan napas tercekat, telah dibekukan sementara oleh klien kami atas dasar itikat baik pasca perceraian. Namun, mengingat itikat baik tersebut tidak dihargai, klien kami memutuskan untuk mengaktifkan kembali penagihan ini. Kami menambahkan bunga keterlambatan sesuai perjanjian sebesar, sehingga total kewajiban Bapak per hari ini adalah 925 juta rupiah, 925 juta rupiah. Apa? Rangga terduduk di sofa. Kakinya lemas. 925 juta. Kami memberikan Bapak waktu 7 hari kalender sejak surat ini diterima untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut ke rekening. Jika dalam waktu 7 hari Bapak tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi, kami akan menempuh jalur hukum, baik pidana atas dugaan penggelapan dalam jabatan, saat Bapak masih terafiliasi dengan perusahaan, maupun perdata untuk gugatan Wan Prestasi, yang akan berakibat pada penyitaan seluruh aset atas nama Bapak. Surat itu jatuh ke pangkuan Rangga. Mas? Fania melihat ekspresi suaminya. Ada apa lagi, Mas? Utang, bisik Rangga. Dia menagih utang lama. Utang bisnis 925 juta. Fania terbelalak. Apa? Sebanyak itu? Utang apa? Bukan urusanmu, bentak Rangga. Dia panik. Seluruh tubuhnya dingin. 7 hari, dia kasih aku waktu 7 hari. Ohnya, uangnya di bank tinggal berapa? Sisa dari 5 miliar itu, mungkin tinggal 800 juta. Itu pun harus untuk membayar cicilan apartemen dan mobil bulan ini. Jika dia membayar utang itu, dia tidak punya apa-apa lagi. No. Dan Fania, sumber pendapatannya, baru saja kehilangan pekerjaan. Lebih buruk, Fania, yang masih sesenggukan, mengambil ponselnya. Dia harus bergerak cepat. Dia tidak peduli dengan Rangga. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membuka LinkedIn. Dia membuka kontak WhatsApp-nya. Dia mulai menghubungi semua headhunter dan rekan kerja lama yang dia kenal. Halo, Mbak Sinta? Ini Fania. Apa kabar? Iya nih, aku baru available. Oh, suara di seberang terdengar dingin. Fania, ya, maaf ya, Van. Di tempatku lagi hearing phrase. Telepon ditutup. Fania mengerutkan kening. Aneh, Sinta biasanya sangat ramah. Dia menelepon lagi. Halo, Pak Budi? Ini Fania. Pak, di perusahaan Bapak lagi ada lowongan marketing, kan? Fania Anastasia. Suara Pak Budi terdengar ragu. Yang baru keluar dari Nadia Group itu, ya? Beritanya cepat sekali menyebar. Iya, Pak. Saya memutuskan cari tantangan baru. Fania, potong Pak Budi, suaranya serius. Saya nggak tahu kamu ada masalah apa sama Bu Nadira. Tapi terus terangnya, pagi ini, semua agensi headhunter terbesar dan beberapa grup HRD perusahaan multinasional dapat email, semacam peringatan. Jantung Fania berhenti berdetak. Peringatan apa, Pak? Peringatan dari divisi legal Nadia Group. Tentang pemalsuan dokumen lamaran kerja atas nama kamu. Lengkap dengan rincian temuan audit mereka. Kata Pak Budi pelan. Fania, nama kamu sudah di blacklist.
Ponsel itu terlepas dari genggaman Fania. Jatuh ke lantai marmer dengan suara keras. Blacklist. Pak Budi. Halo? Tapi Fania tidak lagi bicara. Dia menatap Rangga dengan mata kosong. Mas. Apa lagi? Sentak Rangga, yang masih pusing memikirkan utangnya. Namaku. Bisik Fania. Namaku di blacklist. Nadia Group mengirim email ke semua perusahaan. Mereka bilang aku penipu. Mereka melampirkan buktinya. Rangga terdiam. Fania tertawa. Tawa pelan yang terdengar lebih seperti rintihan. Habis. Karirku habis. Gak ada yang mau mempekerjakan aku lagi. Selamanya. Dia tidak hanya dipecat. Dia dieksekusi secara profesional. Nadira tidak hanya menutup satu pintu untuknya. Dia membakar seluruh rumahnya. Fania merangkak ke sudut ruangan, memeluk lututnya, dan mulai menangis tanpa suara. Tangisan putus asa yang paling dalam. Rangga menatapnya. Lalu dia menatap surat somasi di tangannya. Dia dihadapkan pada seorang istri yang kini menjadi beban total. Seorang penipu yang karirnya sudah mati. Dan dia dihadapkan pada utang hampir 1 miliar rupiah dengan tenggat waktu 7 hari. Ini bukan lagi pameran di restoran. Ini adalah perang. Dan dia baru saja menyadari, dia tidak punya senjata apa-apa. 3 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Apartemen mewah itu terasa seperti penjara yang mencekik. Fania tidak beranjak dari kamar tidur. Dia hanya berbaring, menatap langit-langit. Sesekali menangis pelan, lalu diam lagi. Dia menolak makan, menolak bicara. Dia adalah cangkang kosong dari perempuan cantik dan ambisius yang dinikahi Rangga. Rangga, di sisi lain, berada dalam mode panik total. Dia tidak bisa diam. Dia harus bergerak. 7 hari. Utang 925 juta. Dia mencoba berpikir jernih. Oke, aset. Dia punya apa? Apartemen ini? Masih kredit. Mobil? Masih kredit. Dia tidak punya apa-apa selain sisa uang Nadira di bank, yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menutupi utang itu. Dia harus mencari pinjaman. Dia mengambil ponselnya. Dia membuka daftar kontaknya. Ratusan nama ada di sana. Teman-teman berpesta, rekan bisnis, kenalan-kenalan yang dia traktir di klub malam termahal. Dia menelepon yang pertama. Dion, seorang pengusaha properti kecil yang sering dia ajak main golf. Halo, Bro Dion, sapa Rangga, berusaha terdengar senormal mungkin. Rangga, tumben. Bro, apa kabar istri baru? Makin mesra aja nih. Sapa Dion dari seberang. Hahaha, iya, dong. Gini, bro, terus terang aja nih. Gue lagi ada kebutuhan mendadak. Proyek gue ada yang nyangkut. Gue butuh dana talangan cepat. Nggak banyak. Pinjam 300 juta aja. Minggu depan gue balikin. Kata Rangga, berbohong. Ada jeda hening sejenak. 300? Waduh. Enggak. Bukannya nggak mau bantu, bro. Tapi gue juga lagi seret banget ini. Proyek apartemen gue lagi mandek. Boro-boro pinjamin. Gue aja lagi pusing cari utangan. Sorry banget ya, bro. Oh, gitu. Ya udah, oke, bro. Thanks ya. Yoi. Sorry ya. Telepon ditutup. Rangga menggeram pelan. Dia beralih ke nama berikutnya. Reza. Importir mobil mewah. Gimana? Sehat? Sehat. Enggak. Kenapa? Nih. Rangga mengulang ceritanya. Butuh dana talangan. Kali ini dia turunkan angkanya. 200 juta aja. Lusa gue ganti. Yah, Rangga. Telat, bro. Gue baru aja masukin barang baru dari Jepang. Duit gue muter semua di sana. Nggak pegang cash sama sekali. Maaf banget. Enggak. Oke. Ipe. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Dan lagi. Jawabannya semua sama. Lagi seret, bro. Proyek ditunda. Baru bayar pajak. Atau, yang lebih parah, beberapa nama besar yang dulu menepuk-nepuk punggungnya, kini tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Panggilan masuk ke voicemail. Setelah 2 jam dan 20 panggilan telepon, Rangga melempar ponselnya ke sofa. Nol besar. Teman-teman pestanya menghilang saat dia butuh uang. Dia putus asa. Dia harus mencoba jalur profesional. Bang. Dia punya kenalan manajer kredit di salah satu bank swasta besar. Sebut saja namanya Fajar.
Dulu Fajar sering membantunya mengurus kartu kredit limit tinggi. Halo, Jar. Rangga ini. Pak Rangga. Apa kabar? Pak? Lama nggak kelihatan. Gimana, Pak? Mau upgrade kartu kredit lagi? Sapa Fajar, ramah seperti biasa. Hahaha, bukan, Jar. Ini. Aku lagi butuh dana segar. Bridging loan aja. Cepat. Buat proyek. Sekitar 500 juta. Bisa dibantu, kan? Data-dataku kan bagus di tempat kalian. Di seberang, Fajar terdiam sejenak. Keramahannya sedikit luntur. 500 juta. Ya, Pak. Begini, Pak Rangga. Kebetulan sistem kami baru saja melakukan peninjauan profil kredit Bapak. Jantung Rangga mulai berdebar tidak enak. Maksudnya? Iya. Jadi, kami dapat laporan. Ada beberapa tunggakan kartu kredit Bapak di bank lain yang sudah lewat jatuh tempo. Dan ada tunggakan cicilan kendaraan juga ya, Pak, di Leasingye. Rangga tercekat. Itu cuma telat bayar biasa. Baru bulan ini. Iya, Pak. Tapi masalahnya, sistem kami juga mendeteksi ada tagihan utang perusahaan yang baru diaktifkan atas nama Bapak. Jumlahnya cukup signifikan. Dari Nadia Group. Rangga lemas. Kamu tahu. Kami tahu, Pak. Semua lembaga keuangan yang terdaftar di BI Checking tahu, kata Fajar. Nadanya kini profesional dan dingin. Terus terang, Pak Rangga, dengan adanya tagihan sengketa sebesar itu dan riwayat tunggakan di beberapa tempat skor kredit Bapak langsung jatuh. Jadi? Tanya Rangga, takut mendengar jawabannya. Maaf, Pak Rangga. Untuk saat ini, kami tidak bisa menyetujui pengajuan pinjaman baru dalam bentuk apapun. Nama Bapak sudah di flag merah di sistem kami. Bapak masuk kategori kredit berisiko tinggi. Flag merah. Berisiko tinggi. Rangga menutup telepon tanpa pamit. Dia akhirnya sadar. Ini bukan kebetulan. Nadira tidak hanya menyerangnya secara pribadi. Dia menyerang sistem pendukungnya. Gita, dengan posisinya sebagai pengacara, pasti sudah melaporkan sengketa utang ini ke BI Checking, sekarang Slick OJK. Tindakan itu, dikombinasikan dengan tunggakan-tunggakan kecilnya, langsung menghancurkan reputasi kreditnya. Nadira, melalui Gita, telah menginformasikan seluruh dunia perbankan bahwa Rangga Aditama adalah orang yang beracun secara finansial. Dia tidak bisa meminjam uang dimanapun. Dia terjebak. Dia sedang merenungi nasibnya ketika bel pintu kembali berbunyi. Rangga mengintip dari interkom. Bukan kurir. Seorang pria mengenakan kemeja polo berlogo perusahaan leasing. Pria itu membawa map dan didampingi dua orang berbadan tegap di belakangnya. Rangga panik. Dia tahu untuk apa mereka datang. Dia tidak mau buka pintu. Pria itu menekan bel lagi. Lalu dia menelepon ponsel Rangga. Selamat siang, Bapak Rangga Aditama? Kami dari Leasingye, kami ada di depan unit Bapak. Saya sedang tidak di rumah. Bohong Rangga. Kami tahu Bapak ada di dalam. Kami sudah konfirmasi dengan security. Pak, mohon kerjasamanya. Jika Bapak tidak kooperatif, kami terpaksa menjalankan prosedur penarikan paksa. Rangga mengumpat. Dia membanting pintu unitnya hingga terbuka. Apa-apaan ini? Saya cuma telat bayar 2 bulan. Pria berpolo itu tidak terintimidasi. Selamat siang, Pak. Betul. Tapi sesuai surat perjanjian kredit kita, klausul 12B, dia membuka mapnya. Pihak leasing berhak melakukan penarikan unit kapan saja untuk mengamankan aset, jika debitur terindikasi memiliki kredit macet di lembaga keuangan lain atau terjerat kasus hukum yang berpotensi gagal bayar. Kasus hukum apa? Saya nggak ada kasus hukum. Kami baru mendapat laporan skor kredit terbaru Bapak. Bapak memiliki sengketa utang senilai hampir 1 miliar rupiah yang akan segera masuk ke pengadilan. Bagi kami, itu sudah cukup menjadi alasan untuk menarik unit kami, kata pria itu tegas. Tim derek kami sudah menunggu di bawah. Mata Rangga memerah. Kalian nggak bisa lakukan ini. Kami bisa, Pak. Ini surat perintahnya. Mohon serahkan kunci mobilnya. Rangga ingin melawan. Tapi dua pria di belakang petugas itu maju selangkah. Dia kalah jumlah. Dia kalah segalanya. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, Rangga masuk ke dalam, mengambil kunci mobil mewahnya, dan melemparnya ke lantai di depan petugas itu. Puas kalian. Petugas itu memungut kuncinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Pak, selamat siang.
Mereka berbalik dan pergi. Rangga berlari ke jendela besar di ruang tamunya. Jendela yang menghadap ke lobi utama apartemen. Dan di sanalah dia melihatnya. Tontonan yang memalukan. Di bawah, di lobi apartemennya yang mewah, di depan para petugas valet dan security yang biasanya sangat menghormatinya, sedan Eropa mengkilapnya sedang diangkut ke atas truk derek. Dia bisa melihat beberapa penghuni lain berhenti sejenak, menatap, dan berbisik-bisik. Mobilnya ditarik. Di depan umum, dia membanting tinjunya ke kaca jendela. Nadira AAA, teriaknya, frustrasi. Dia berbalik, masuk ke kamar. Fania masih di posisi yang sama, berbaring miring membelakanginya. Mereka ambil mobilnya, teriak Rangga, butuh pelampiasan. Mereka tarik mobilnya. Van, kamu dengar? Fania berbalik pelan. Matanya kosong dan bengkak. Dia menatap Rangga tanpa emosi. Lalu mau apa, Mas? Suaranya serak. Mobil itu, bukannya dulu dibeli pakai uang muka dari dia juga? Pertanyaan itu menusuk Rangga lebih tajam dari pisau. Dia benar. Semua ini, semua kemewahan palsu ini, asalnya dari Nadira. Dan sekarang, Nadira mengambilnya kembali. Satu persatu, Rangga terduduk di tepi tempat tidur. Dia merasa mual. Mobil hilang. Teman-teman hilang. Akses ke bank hilang. Istri jadi beban. Dan tenggat waktu 7 hari itu, tinggal 4 hari lagi. Dia tidak punya pilihan lain. Dia mengambil ponselnya. Dia menggulir kontaknya, melewati semua nama penting, sampai ke satu nama yang sudah lama tidak dia hubungi. Ibu. Dia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar. Halo? Rangga? Tumben. Nak, ada apa? Suara ibunya terdengar di seberang. Ibu. Suara Rangga bergetar. Dia menelan ludahnya, membuang semua harga dirinya. Ibu, aku butuh bantuan. Bantuan apa? Kamu sakit? Uang, Bu. Aku butuh pinjam uang. Banyak. Uang? Pinjam? Rangga, kamu kan sudah kaya raya. Kamu baru menikah lagi. Bulan madu ke Eropa. Masa kamu pinjam uang sama ibu? Itu beda ceritanya. Bu, aku ada masalah. Aku butuh 750 juta. Cepat. Hening. Ibunya terdiam lama sekali. 750 juta. Suara ibunya terdengar kaget. Kamu gila, Rangga? Ibu punya uang dari mana sebanyak itu? Uang pensiun bapakmu saja pas-pasan cuma cukup buat makan dan obat. Tapi, Bu, aku dijebak. Nadira mau menghancurkan aku. Bu, dia menagih utang lama. Dia. Nadira? Suara ibunya berubah. Rangga. Dulu, almarhum bapakmu sudah pernah bilang, kamu itu menyia-nyiakan berlian demi batu kali. Nadira itu anak baik, pekerja keras. Kamu yang menyakitinya. Tapi, Bu, dia jahat. Dia. Cukup, Rangga. Potong ibunya. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Dan ibu tidak mau ikut campur urusan kalian. Kamu sudah dewasa. Kamu yang memulai masalah ini dengan meninggalkan dia. Sekarang, kamu selesaikan masalahmu sendiri. Ibu, jangan tutup. Ibu. Klik. Telepon ditutup. Rangga menatap ponsel di tangannya. Ibunya sendiri, menutup telepon. Dia benar-benar sendirian sekarang. Dia melihat ke arah Fania yang kembali membelakanginya. Dia melihat sekeliling kamar apartemen yang mewah itu. Ini bukan lagi istananya. Ini adalah jebakan. Jebakan mahal yang dibangun Nadira untuknya. Dan dia baru sadar, Nadira tidak akan berhenti hanya dengan mobil atau utang 700 juta itu. Dia akan mengambil semuanya. Sampai Rangga tidak punya apa-apa lagi. Hari ke-7. Rangga menatap kalender di ponselnya, satu-satunya barang berharga yang belum dia jual, dengan tatapan kosong. Hari ini adalah tenggat waktu pembayaran utang 925 juta itu. Dia tidak punya uangnya. Sisa dana di rekeningnya, sekitar 800 jutaan, tidak bisa dia sentuh. Dia sudah mencobanya 3 hari lalu. Dia pergi ke ATM untuk menarik uang tunai, membeli makanan. Kartu ditolak. Transaksi tidak dapat diproses. Dia menelepon bank. Suara operator yang ramah menjelaskan dengan bahasa birokrasi yang dingin. Mohon maaf, Bapak Rangga. Rekening Anda dengan nomor telah dibekukan sementara.
Ada surat penetapan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kami terima. Sita jaminan. Gita tidak main-main. Pengacaranya Nadira itu tidak menunggu 7 hari untuk bertindak. Dia pasti sudah mendaftarkan gugatannya di hari pertama somasi dikirim, dan langsung mengajukan permohonan sita jaminan ke hakim, dengan alasan Rangga adalah debitur yang berpotensi melarikan diri atau menghilangkan aset. Dan pengadilan mengabulkannya. Dia benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Di kamar, Fania masih terbaring. Sudah seminggu dia nyaris tidak bergerak. Bau kamar mulai tidak sedap. Fania tidak mandi, tidak berganti pakaian. Dia hanya menatap langit-langit. Sesekali bergumam tidak jelas. Dia sudah gila? Rangga tidak tahu, dan dia tidak peduli. Dia kini membenci perempuan itu, membenci kebohongan-kebohongannya yang ikut menyeretnya ke dasar. Bel pintu berbunyi. Jantung Rangga mencelos. Kali ini siapa? Penagih utang? Polisi? Dia mengintip dari lubang pintu. 2 orang satpam apartemen, didampingi seorang pria berjas rapi yang tidak dia kenali, manajer gedung. Rangga membuka pintu sedikit. Ya. Selamat siang, Pak Rangga. Sapa manajer gedung itu, senyumnya dipaksakan. Maaf mengganggu. Ini, mengenai pembayaran iuran pemeliharaan dan tagihan listrik air Bapak. Sudah menunggak. Saya akan bayar, kata Rangga cepat. Masalahnya bukan hanya itu, Pak, kata manajer itu. Kami juga menerima pemberitahuan dari Bank X, pihak KPR Bapak. Cicilan Bapak bulan ini, 50 juta rupiah, gagal bayar. Tentu saja gagal bayar. Rekeningnya dibekukan. Ini, sang manajer menyerahkan sepucuk surat resmi. Ini surat peringatan ketiga dari pihak bank. Karena Bapak juga tercatat sebagai kreditur macet di lembaga lain, pihak bank memutuskan untuk mempercepat penagihan. Rangga membuka surat itu. Isinya lebih mematikan dari surat somasi Gita. Pihak bank menuntut pelunasan sisa pokok utang apartemen sebesar 2,9 miliar rupiah, dibayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, unit akan disita dan dilelang. 3 hari. Bapak mengerti, kan? Kata manajer itu. Suaranya kini lebih dingin. Kami tidak bisa membiarkan penghuni yang bermasalah tinggal di sini. Ini merusak nama baik apartemen. Rangga membanting pintu di depan wajah mereka. Dia bersandar di pintu. Napasnya memburu. Dia melihat sekeliling apartemen mewah itu. Sofa kulit yang empuk. TV layar lebar 80 inci. Dapur modern dengan peralatan impor. Semuanya bukan miliknya lagi. Dia harus pergi. Sekarang. Dia butuh uang tunai. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Jam tangan Swiss seharga 200 juta. Dia merenggutnya. Dia masuk ke kamar. Membuka laci Fania. Beberapa kotak perhiasan. Kalung berlian, anting-anting, barang-barang yang dia belikan dengan uang Nadira. Fania, bangun. Dia mengguncang tubuh Fania. Fania tidak merespon. Bangun, brengsek. Dia menarik paksa Fania duduk. Kita pergi dari sini. Ambil barang-barangmu yang penting saja. Fania menatapnya dengan mata kosong. Pergi, kemana? Bukan urusanmu. Cepat. Rangga memasukkan jam tangan dan perhiasan itu ke dalam saku celananya. Dia mengambil 2 koper, melempar beberapa pakaiannya dan pakaian Fania secara acak. Dia tidak peduli lagi. Dia menyeret Fania keluar dari unit. Dia tidak menekan tombol lift. Dia tidak mau bertemu manajer gedung lagi. Dia berjalan lewat tangga darurat. Turun 30 lantai. Mereka sampai di lobi parkir basement dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran. Rangga berjalan ke toko gadai di dekat apartemennya. Tempat yang dulu dia lewati dengan jijik. Pria di balik konter menatap jam tangan dan perhiasan itu dengan kaca pembesar. Jamnya otentik. Tapi pasaran bekasnya lagi jatuh. Bos. Perhiasannya, berliannya kualitas sedang. Saya ambil borongan semua 30 juta. Apa? Teriak Rangga. Ini nilainya 0,5 miliar. Itu kalau bos jual ke kolektor dan sabar nunggu. Kalau di sini, sekarang juga, 30 juta. Mau, atau tidak? Kata pria itu datar. Rangga menatap uang tunai yang ditawarkan. Dia tidak punya pilihan. Bungkus. Dia keluar dari toko gadai dengan 30 juta rupiah tunai di amplop coklat. Ini adalah sisa kekayaannya. Dia memanggil taksi murahan. Bukan Silverberg atau Alphard yang biasa dia pakai. Taksi sedan tua dengan bau pengharum ruangan yang menyengat. Jalan, Pak.
katanya pada sopir. Kemana, Pak? Rangga terdiam. Kemana? Dia tidak punya rumah. Ibunya tidak mau menerimanya. Teman-temannya menghilang. Dia melihat Fania di sampingnya. Perempuan ini, keluarganya. Di mana keluarganya? Van, rumah orang tuamu di mana? Fania menatap keluar jendela. Aku sudah lama tidak pulang. Mereka di kampung, di Garut. Mereka malu sama aku. Cuma, Pak, kata Rangga pada sopir taksi. Cari kosan. Yang harian. Yang murah. Sopir itu menatap mereka dari kaca spion. 2 orang dengan koper mahal, tapi penampilan kacau, dan mencari kosan murah. Dia tahu tipe seperti ini. Orang kaya yang baru jatuh miskin. Sopir itu mengangguk. Ada, Pak, di daerah kebun kacang. Belakang mal besar. Tapi ya, Bapak tahu sendiri, murah. Antar saya ke sana. Taksi itu berbelok, masuk ke jalan-jalan sempit yang bahkan tidak muat untuk 2 mobil. Ganggang gelap yang bau comberan. Taksi berhenti di depan sebuah bangunan 3 lantai yang catnya sudah mengelupas. Ini, Pak, kosan Melati. Rangga membayar taksi. Dia dan Fania menyeret koper mereka masuk ke lobi sempit. Seorang ibu-ibu gemuk penjaga kosan menatap mereka curiga. Mau harian? Kamar non-AC. Kamar mandi luar. 100.000 semalam. Katanya ketus. 100.000. Rangga mengangguk. Dia membayar untuk 3 hari di muka. Ibu itu memberi mereka kunci. Lantai 3. Kamar 307. Jangan berisik. Mereka naik tangga kayu yang berderit. Lorongnya gelap dan pengap. Ada bau campuran antara kamper, rokok, dan sesuatu yang busuk. Kamar 307. Rangga membuka pintunya. Ruangan itu berukuran 3 kali 3 meter. Hanya ada 1 kasur busa tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan 1 kipas angin yang sudah berkarat. Spraynya kusam dan berbau apek. Jendelanya menghadap ke dinding bata tetangga, hanya berjarak 1 lengan. Ini adalah rumah baru mereka. Rangga melempar koper ke lantai. Debu beterbangan. Fania, yang sejak tadi diam seperti mayat hidup, tiba-tiba tertawa. Tawa pelan yang terdengar sangat mengerikan. Hahaha. Diam. Bentak Rangga. Ini rumah baru kita, Mas? Fania menatap sekeliling dengan mata gilanya. Ini lebih buruk dari kosanku waktu aku masih magang yang di CV palsuku itu. Dia tertawa lagi. Lucu, ya. Dulu aku bohong pura-pura sukses. Sekarang, aku bahkan lebih rendah dari kebohonganku. Rangga tidak tahan lagi. Dia menampar Fania. Keras. Diam. Aku bilang diam. Fania terjerembab ke kasur. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap Rangga dengan mata kosong. Tamparan itu seolah tidak ada artinya lagi. Rangga merosot ke lantai, bersandar di dinding yang lembab. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia sudah di dasar. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka. Uang 30 juta itu menipis dengan cepat. Mereka makan sehari sekali. Nasi bungkus 5 ribuan. Rangga harus membayar kosan setiap hari. Dia harus cari kerja. Dia menelan harga dirinya. Dia memakai kemejanya yang paling rapi, meski sudah kusut, dan pergi menemui salah satu kenalan, lamanya yang punya kantor kecil di ruko. Rangga? Pria itu, bernama Jovan, nyaris tidak mengenalinya. Rangga yang dulu necis dan wangi, kini kurus, janggutnya tidak terurus, dan matanya cekung. Ya ampun, enggak. Lo kenapa? Van, gue butuh kerjaan, kata Rangga, suaranya parau. Apa aja? Jovan menatapnya kasihan. Ya ampun, gue dengar lo ada masalah sama Bu Nadira, ya? Gila. Enggak, lo salah cari musuh. Bisa bantu gue, enggak? Apa aja? Van, sales admin. Jovan menggaruk kepalanya. Di sini, paling jadi sales lapangan. Enggak, nawarin asuransi ke ruko-ruko. Ngejar target. Gajinya komisi doang. Lo mau? Rangga menelan ludah. Sales lapangan? Dia? Mau. Katanya. Hari pertama Rangga bekerja. Dia diberi setumpuk brosur dan seragam polo. Dia berdiri di lobi mal yang ramai. Panas. Pegal. Permisi, Pak, asuransinya. Orang-orang melewatinya tanpa menoleh. Lalu, dia melihatnya.
Seorang perempuan dan laki-laki yang dia kenal. Pasangan sosialita yang dulu sering berpesta dengannya. Mereka melihat Rangga. Mereka berbisik. Lalu mereka berbalik cepat, pura-pura tidak melihat, dan masuk ke toko branded di sebelahnya. Malu. Rasa malu itu membakar Rangga dari dalam. Dia melempar tumpukan brosur itu ke lantai. Dia berlari keluar mal. Dia tidak kembali lagi ke kantor Jovan. Malam itu, dia pulang ke kosan. Fania masih di posisi yang sama. Uang mereka tinggal Rp50.000. Cukup untuk bayar kosan malam ini, atau beli 2 bungkus nasi. Tidak bisa keduanya. Besok, mereka akan terusir dari kosan ini. Mereka akan menjadi gembel. Benar-benar gembel di jalanan. Rangga menatap Fania yang terbaring kurus. Kebenciannya meluap. Ini semua gara-gara kamu, desisnya. Fania menoleh pelan. Aku? Iya, kamu. Kalau aja kamu nggak bohong di CVMU. Kalau aja kamu jujur dari awal. Nadira nggak akan punya alasan buat blacklist kamu. Kita masih punya gaji kamu. Fania tertawa pelan. Gajiku? 30 juta? Buat bayar cicilan total 70 juta? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kita sudah hancur bahkan sebelum dia tahu aku bohong. Fania duduk. Matanya kini menatap Rangga dengan tajam. Ini gara-gara kamu. Kesombonganmu. Egomu. Kamu yang gak bisa move on dari dia. Kamu yang harus pamer di restoran itu. Kamu yang memulai perang ini. Aku. Kamu pikir aku gak tahu? Lanjut Fania. Suaranya kini penuh racun. Bahkan waktu kita bulan madu, kamu masih sering buka profil Instagram Nadira. Kamu masih terobsesi. Kamu benci dia karena dia lebih sukses dari kamu. Kamu menikahi aku cuma buat pamer ke dia. Buat membuktikan kamu bisa dapat yang lebih muda. Iya, kan? Rangga terdiam. Itu, kebenaran yang menyakitkan. Kita hancur. Bisik Rangga, akhirnya mengakui. Kita, ralat Fania, sudah hancur. Ini cuma prosesnya saja. Keheningan menyelimuti kamar pengap itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang. Tidak ada harga diri. Tidak ada masa depan. Hanya ada penderitaan. Pagi menjelang. Sisa uang 50.000 itu sudah dipakai Rangga untuk membeli 2 botol air mineral dan sebungkus roti tawar, yang mereka makan berdua tanpa selai. Itu sarapan sekaligus makan siang mereka. Ibu kosan sudah menggedor pintu sejak jam 10 pagi. Waktu sewanya habis. Bayar. Atau keluar. Rangga dan Fania hanya duduk diam di dalam kamar. Pura-pura tidak mendengar. Pukul 12 siang. Gedoran itu semakin keras. Weh, keluar. Jangan jadi maling kamu. Rangga tahu, ini akhirnya. Mereka akan diusir paksa. Dia menatap Fania. Wajah Fania kotor. Rambutnya lepek. Sama kacaunya dengan dirinya. Van, katanya. Suaranya putus asa. Apa? Kita harus temui dia. Fania langsung menggeleng. Ketakutan terlihat jelas di matanya. Enggak mau. Aku enggak mau ketemu dia lagi. Dia bukan manusia. Terus kita mau gimana? Teriak Rangga, frustrasi. Kita mau jadi gembel di jalanan? Diusir dari sini? Mati kelaparan? Hah? Aku lebih baik mati daripada ketemu dia, bisik Fania. Jangan bodoh. Rangga mencengkeram bahu Fania. Dengar aku. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kesempatan terakhir. Kita akan minta maaf. Kita akan sujud di kakinya. Kita akan cium kakinya kalau perlu. Kita akan mohon belas kasihan. Dia nggak punya belas kasihan, Mas. Kita harus coba. Rangga menarik paksa Fania berdiri. Kita nggak punya pilihan lain. Dia membuka pintu kamar. Ibu kosan sudah berdiri di sana dengan wajah merah padam. Nah, keluar juga. Mana uang sewanya? Kami pergi, Bu, kata Rangga, mendorong Fania melewatinya. Enak aja. Barang-barang kalian. Ambil saja, kata Rangga. Ambil semua koper dan baju-baju itu. Anggap saja itu bayarannya. Dia tidak peduli lagi dengan koper mahal atau sisa pakaian brandednya. Dia menyeret Fania menuruni tangga, meninggalkan ibu kosan yang mengumpat di belakang mereka. Mereka berdiri di mulut gang yang bau. Panas matahari Jakarta terasa menyengat kulit. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Gimana kita ke sana? Tanya Fania lemah. Kantornya jauh.
Kita jalan kaki, kata Rangga. Mereka mulai berjalan, menyusuri trotoar yang ramai. Orang-orang menatap mereka dengan aneh. Dua orang berpenampilan kumal, berjalan gontai dengan tatapan kosong. Setelah berjalan hampir 1 jam, Rangga menyerah. Kakinya lecet. Aku nggak kuat. Dia melihat ke seberang jalan. Ada pangkalan ojek. Dia merogoh sakunya, mencari-cari. Dia menemukan uang Rp2.000 yang terlipat. Dia menyeberang. Pak ojek. Tukang ojek itu menatapnya. Kemana? Menara Nadia Group. Pak, di Sudirman. Wah, jauh itu. 20.000, kata tukang ojek. Pak saya nggak punya uang, kata Rangga. Harga dirinya sudah luruh. Tapi saya punya ini. Dia melepas sepatunya. Sepatu Keds branded yang kini sudah kotor. Tapi masih asli. Ini, tukar sama ongkos ke sana. Untuk saya dan istri saya. Bapak bisa jual ini. Harganya masih lumayan. Tukang ojek itu menatap Rangga. Lalu ke Fania. Dia menghela napas. Ya ampun, Mas. Sampai segitunya. Ya sudah, naik. Sepatunya. Pakai saja sepatu Mas. Kasihan. Saya antar. Hitung-hitung sedekah, kata tukang ojek itu. Rangga hampir menangis. Kebaikan dari orang asing. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mereka naik ojek. Satu motor untuk bertiga. Berdesakan. Rangga di belakang, memeluk Fania yang duduk di tengah. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Angin panas menerpa wajah mereka yang kotor. Akhirnya, mereka tiba. Menara Nadia Group menjulang di depan mereka. Berkilauan di bawah sinar matahari. Simbol kekayaan dan kekuasaan yang absolut. Istana Nadira. Mereka turun dari ojek. Rangga sekali lagi berterima kasih pada tukang ojek yang baik hati itu, yang hanya mengangguk dan pergi. Rangga dan Fania berdiri di depan pintu lobi yang berputar. Mereka ragu-ragu. Ayo, kata Rangga. Mereka melangkah masuk. Suasana di dalam lobi begitu kontras dengan di luar. Dingin, bersih, wangi, dan tenang. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin, memantulkan bayangan kumal mereka. Semua orang yang berlalu lalang memakai setelan rapi, wangi, dan sibuk. Mereka baru melangkah 3 meter ketika 2 petugas keamanan menghampiri mereka. Permisi, Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu? Tanyanya sopan, namun tegas. Saya Rangga Aditama, kata Rangga, suaranya bergetar. Saya mau bertemu dengan Ibu Nadira Wijaya. Ini urusan keluarga. Petugas keamanan itu sedikit mengerutkan kening. Nama, Rangga, ada di dalam daftar pantau mereka. Mohon maaf, Bapak, apakah sudah ada janji? Belum, tapi tolong sampaikan. Ini sangat penting, sangat mendesak. Bilang saja Rangga, dia pasti mau ketemu. Petugas itu berbicara ke walkie-talkie-nya. Tak lama kemudian, kepala keamanan, pria yang sama yang mengusir Rangga dari restoran, datang menghampiri. Wajahnya langsung mengeras begitu melihat Rangga. Pak Rangga, katanya, saya sudah sampaikan. Ibu Nadira tidak bisa diganggu. Beliau sedang meeting. Bohong, teriak Rangga. Keputusasaannya meledak. Dia pasti ada di dalam. Dia menghindar. Pak, mohon jaga sikap Anda. Ini area kantor, kata kepala keamanan itu. Saya nggak peduli. Saya harus ketemu dia. Rangga berusaha menerobos. 2 petugas keamanan lainnya langsung memegangi lengannya. Pak, jangan buat keributan. Lepaskan. Rangga memberontak. Nadira, keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam. Keluar, Nadira. Seluruh lobi kini berhenti. Karyawan yang baru kembali dari makan siang, klien yang sedang menunggu di sofa, semua mata tertuju pada Rangga yang meronta-ronta seperti orang gila. Fania, yang sejak tadi berdiri gemetar, melihat semua ini. Dia melihat tatapan orang-orang. Tatapan jijik, kasihan, dan cemooh. Dia melihat Rangga gagal. Tiba-tiba, Fania berlari. Dia lolos dari penjagaan, berlari ke tengah lobi, tepat di depan lift utama. Dan dia berlutut, lalu bersujud. Dia membenturkan kepalanya pelan ke lantai marmer yang dingin. Ibu Nadira, teriaknya. Suaranya melengking putus asa.
Saya Fania. Saya mohon, Bu, keluar. Tolong kami. Semua orang terperangah. Ini tontonan yang tidak pernah mereka lihat. Seorang perempuan bersujud di tengah lobi kantor, menangis histeris. Saya minta ampun, Bu. Saya salah. Saya menipu Ibu. Saya pantas dihukum. Isak Fania. Tapi tolong, ampuni kami. Ampuni suami saya. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Kami akan mati di jalanan. Bu, tolong belas kasihan. Kepala keamanan panik. Dia memberi isyarat anak buahnya untuk menangkap Fania. Tapi Rangga, melihat Fania bersujud, ikut berhenti meronta. Rasa malunya, harga dirinya, egonya semua hancur lebur. Dia berjalan pelan ke samping Fania. Dan dia ikut berlutut. Rangga Aditama, pria sombong yang dulu membuang Nadira, kini berlutut di lobi kantor mantan istrinya. Nat! Bisiknya, suaranya pecah. Nadira, aku minta maaf. Aku yang salah. Semua salahku. Aku brengsek. Aku menyakitimu. Tolong hentikan ini. Dia menundukkan kepalanya. Cabut gugatannya. Biarkan kami hidup. Kami nggak akan ganggu kamu lagi. Selamanya. Tolong, Nat, aku mohon. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara, ding, pelan. Lift utama di depan mereka terbuka. Rangga dan Fania mendongak. Nadira berdiri di sana. Dia tidak sendiri. Di sampingnya ada Gita dan Indra. Mereka bertiga tampak baru akan pergi makan siang. Nadira mengenakan setelan kerja berwarna navy blue yang sempurna. Rambutnya terikat rapi. Wajahnya tenang. Dia menatap pemandangan di depannya. Fania yang bersujud, menangis terseduh-seduh. Rangga yang berlutut. Wajahnya kotor oleh air mata dan debu jalanan. Seluruh lobi menahan napas. Fania melihat Nadira. Itu harapannya. Dia merangkak maju di lantai, berusaha menggapai ujung sepatu Nadira yang mahal. Ibu, tolong, ampun. Nadira hanya menatapnya. Lalu dia menatap Rangga. Matanya begitu dingin. Lebih dingin dari lantai marmer di bawah lutut mereka. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya kehampaan. Seolah dia sedang melihat tumpukan sampah yang menghalangi jalannya. Nadira mengambil satu langkah kecil ke belakang, menghindari tangan Fania yang kotor menyentuh sepatunya. Lalu, dia berbicara. Suaranya tenang, datar, namun terdengar jelas di seluruh lobi yang sunyi itu. Indra. Iya, Bu. Jawab Indra, wajahnya muram. Panggil keamanan. Usir mereka. Kata Nadira. Rangga dan Fania membeku. Itu saja? Setelah semua ini? Tapi Nadira, ini aku. Rangga, tolong. Nadira menatap lurus ke mata Rangga. Saya tidak kenal mereka. Dua kata itu. Saya tidak kenal mereka. Itu adalah vonis mati. Itu adalah penghapusan total atas eksistensi mereka. Gita, di samping Nadira, tersenyum sinis. Nadira lalu beralih ke kepala keamanan yang berlari tergopoh-gopoh. Pastikan mereka tidak pernah menginjakan kaki di lobi ini lagi. Bersihkan lantai ini setelah mereka pergi. Kotor. Nadira berbalik, tidak menoleh lagi. Gita, ayo, kita terlambat untuk reservasi makan siang. Dia berjalan santai menuju pintu keluar utama, seolah tidak ada apa-apa. Tidak, teriak Rangga. Nadira, jangan pergi. Nadira. Para petugas keamanan kini bertindak cepat. Mereka tidak lagi ragu. Mereka mencengkeram lengan Rangga dan Fania dengan kasar. Keluar. Tidak. Lepaskan. Ibu Nadira. Tolong. Jerit Fania. Mereka diseret. Benar-benar diseret melintasi lantai marmer yang panjang itu. Rangga berusaha berpegangan pada pilar. Tapi cengkeraman petugas terlalu kuat. Fania menendang-nendang dan menjerit. Tontonan itu disaksikan oleh puluhan pasang mata. Ponsel-ponsel terangkat, merekam. Pintu kaca lobi yang berat itu didorong terbuka. Rangga dan Fania dilempar begitu saja ke trotoar yang panas dan berdebu. Mereka jatuh terjerembab. Pintu kaca itu tertutup kembali, memisahkan mereka dari dunia yang dingin dan bersih di dalamnya. Rangga dan Fania terbaring di trotoar, dikelilingi debu, asap knalpot, dan tatapan aneh pejalan kaki. Putus asa. Semua harapan telah mati.
Trotoar itu keras dan panas. Debu jalanan langsung menempel di air mata yang masih basah di pipi Fania. Penghinaan itu begitu total, begitu fisik. Mereka tidak hanya ditolak, mereka dibuang. Suara pintu kaca yang tertutup di belakang mereka terdengar seperti pintu penjara yang dibanting. Di dalam lobi yang dingin, Nadira sudah berjalan keluar, diikuti Gita dan Indra. Beberapa karyawan yang berpapasan menyapanya dengan hormat. "Siang, Bu Nadira." Nadira mengangguk singkat, seolah baru kembali dari rapat biasa. Dia tidak goyah. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak memberikan satu detik pun kepuasan pada Rangga dan Fania untuk melihatnya terpengaruh. Di luar, di trotoar, Rangga masih berlutut. Dia menatap aspal. Otaknya kosong. Dia telah memainkan kartu terakhirnya, kartu belas kasihan, dan kartu itu ditolak mentah-mentah. "Saya tidak kenal mereka," kata-kata Nadira itu terngiang-ngiang. Penghapusan total. Fania, di sampingnya, tertawa. Tawa kering yang serak. Sudah ku bilang, Mas, dia bukan manusia." "Diam," desis Rangga. Lalu, sesuatu di dalam dirinya patah. Rasa putus asa itu menguap, berganti menjadi satu-satunya emosi yang tersisa, amarah buta. Dia bangkit berdiri. Langkahnya goyah. Dia pikir dia siapa? Gumamnya. Dia pikir dia Tuhan. Dia melihat sekeliling. Beberapa orang yang lewat masih menatap mereka. Beberapa, yang di seberang jalan, bahkan mengangkat ponsel, merekam adegan memalukan dua orang gembel yang diusir dari gedung mewah. Rangga melihat salah satu ponsel yang mengarah padanya. Dia tidak lari. Dia tidak bersembunyi. Dia berjalan ke tengah trotoar, menatap lurus ke arah orang-orang yang merekamnya. "Iya, rekam. Rekam saya," teriaknya. Suaranya parau. "Kalian mau tahu ini ulah siapa? Kalian mau tahu siapa iblis yang duduk di puncak menara itu?" Fania menarik-narik ujung kaos Rangga yang kotor. "Mas, jangan, ayo pergi, malu." "Malu?" Rangga menyentak tangan Fania. "Kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Buat apa malu?" Dia kembali menatap kamera-kamera ponsel itu. "Nadira Wijaya, CEO Nadia Group. Itu mantan istri saya. Dia melakukan ini semua." Suaranya semakin keras, menarik lebih banyak perhatian. "Dia membuang saya. Dan sekarang dia menghancurkan hidup kami. Dia memblacklist istri saya. Dia mengambil semua uang saya. Dia membuat kami jadi gembel. Ini yang dia lakukan." Dia menunjuk ke gedung di belakangnya. "Dia duduk di sana, di istananya, menertawakan kita. Dia pikir dia bisa menghancurkan orang seenaknya. Tapi saya nggak akan diam. Ini adalah ancaman kosongnya. Teriakan terakhir seekor hewan yang sekarat. Saya akan bilang ke media. Saya akan bilang ke semua wartawan. Siapa Nadira Wijaya sebenarnya? Perempuan pendendam. Perempuan gila harta. Dia." Sebelum Rangga bisa melanjutkan, sebuah motor patroli polisi yang kebetulan lewat, berhenti. Dua petugas turun. "Ada apa ini ribut-ribut? Bubar. Bubar. Jangan bikin macet," kata seorang petugas. "Bapak ini." Petugas lainnya menunjuk Rangga. "Kenapa teriak-teriak? Bikin onar, ya? Ikut kami ke pos." Rangga tertawa. "Pos? Mau tangkap saya? Tangkap saja. Sekalian. Biar semua orang tahu." Para petugas itu saling berpandangan. Ini orang gila. Mereka tidak mau repot. "Sudah, Pak, pergi dari sini. Jangan bikin masalah. Atau bapak saya angkut beneran." Rangga menatap petugas itu. Lalu dia menatap Fania yang gemetar ketakutan. Dia kalah. Bahkan polisi pun menganggapnya sampah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik lengan Fania dengan kasar. "Ayo pergi." Mereka berjalan tertatih-tatih menjauh dari menara Nadia Group. Tanpa tujuan. Tanpa harapan. Video itu, tentu saja, viral. Dalam 1 jam, klip berdurasi 1 menit berjudul, "Pria ngamuk diusir dari menara Nadia Group", sebut nama CEO, sudah beredar di berbagai platform media sosial. Di restoran Prancis tempat Nadira makan siang, ponsel Gita bergetar. Asistennya mengirimkan tautan video itu. Gita menontonnya tanpa suara, menggunakan earphone. Wajahnya tenang. Nadira sedang asyik mendiskusikan hidangan penutup dengan Indra, tidak menyadari apa yang sedang ditonton sahabatnya. Setelah selesai menonton,
Gita tersenyum sinis. Dia benar-benar bodoh, gumamnya. Siapa? Tanya Nadira, sambil menyeka mulutnya dengan serbet. Si Rangga. Dia baru saja memberi kita peluru terakhir, kata Gita. Dia menunjukkan video itu kepada Nadira. Nadira menonton. Dia melihat Rangga berteriak-teriak, menuduhnya. Dia melihat Fania yang menangis di latar belakang. Dia melihat petugas polisi yang membubarkan mereka. Ekspresinya tidak berubah. Dia hanya mengangguk pelan. Dia menyedihkan. Lebih dari menyedihkan. Dia baru saja melakukan pencemaran nama baik di depan umum. Terekam, kata Gita. Dan dia mengancammu. Ini sempurna. Lalu? Tanya Nadira. Biar aku yang urus, kata Gita. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon tim humas serta tim legalnya. Siapkan rilis pers. Sekarang juga. Dalam 30 menit, saat Nadira sedang menikmati creme brulee-nya, serangan balasan itu diluncurkan. Serangan itu bukan berupa teriakan. Serangan itu berupa rilis pers resmi dari firma hukum Gita O Partners, atas nama klien mereka, PT Nadia Group dan Nadira Wijaya pribadi. Rilis pers itu dingin, profesional, dan mematikan. Menanggapi video yang beredar, begitu bunyinya, kami perlu meluruskan beberapa fakta untuk menghindari misinformasi publik. 1. Individu perempuan dalam video tersebut, Saudari Fania Anastasia, adalah benar mantan karyawan PT Nadia Group yang diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian dilakukan bukan atas dasar dendam pribadi, seperti yang dituduhkan, melainkan murni karena temuan audit internal atas tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen kualifikasi kerja. Surat itu merinci pemalsuan IPK, referensi kerja palsu, dan sertifikat palsu. 2. PT Nadia Group telah menyerahkan seluruh bukti temuan ini kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. 3. Individu laki-laki, Saudara Rangga Aditama, adalah benar mantan suami dari Ibu Nadira Wijaya. Hubungan mereka telah berakhir secara hukum lebih dari 1 tahun lalu. 4. Saudara Rangga Aditama saat ini berstatus sebagai tergugat dalam kasus Wan Prestasi, gagal bayar utang, terhadap PT Nadia Group senilai 925 juta rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat penetapan sita jaminan atas aset-aset milik tergugat. 5. Insiden di lobi Nadia Group hari ini, yang terekam dalam video, di mana Saudara Rangga Aditama melontarkan ancaman dan fitnah, telah kami catat sebagai bukti tambahan. Seluruh rekaman CCTV internal lobi yang menunjukkan aksi ancaman dan pencemaran nama baik tersebut telah kami amankan dan akan kami serahkan sebagai bukti tambahan dalam laporan kepolisian yang baru. Demikian rilis ini kami sampaikan. Hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Rilis pers itu meledak di internet. Lebih cepat dari video viral Rangga. Semua portal berita besar langsung menayangkannya. CEO Nadia Group difitnah mantan suami yang terlilit utang. Terbongkar, perempuan yang ngamuk di lobi adalah penipu dokumen. Opini publik yang tadinya mungkin sedikit terbelah, kini berbalik 180 derajat. Rangga dan Fania bukan lagi korban. Mereka adalah pelaku, penipu dan debitur macet yang membuat drama. Nadira, di sisi lain, terlihat seperti korban yang sabar, yang akhirnya terpaksa membuka fakta karena difitnah. Citranya justru semakin kuat. Seorang pemimpin tegas yang tidak mentolerir penipuan. Kejatuhan total itu akhirnya tiba. Rangga dan Fania, yang sedang berjalan gontai di pinggir jalan, tidak tahu apa yang terjadi di dunia maya. Mereka hanya tahu mereka lapar dan putus asa. Sebuah mobil patroli polisi tiba-tiba berhenti di samping mereka. Kali ini bukan untuk membubarkan. Permisi, kata seorang petugas, turun dari mobil. Bapak Rangga Aditama dan Ibu Fania Anastasia. Rangga membeku. Iya. Saudari Fania, kami mendapat laporan resmi dari PT Nadia Group atas dugaan pemalsuan dokumen. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kata petugas itu. Fania menjerit. Dia mencengkeram lengan Rangga. Enggak mau. Mas, tolong aku. Tunggu, Pak, kata Rangga. Ini cuma salah paham. Dan Bapak Rangga, petugas lainnya menatap Rangga. Kami juga mendapat laporan pencemaran nama baik dan ancaman. Bapak juga ikut. Ini akhirnya. Fania meronta-ronta ketika petugas perempuan mencoba memegangnya. Enggak mau. Lepaskan. Aku enggak salah. Dia yang salah. Nadira yang salah. Rangga hanya berdiri diam. Energinya habis.
Dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan. Dia kalah telak. Saat petugas memborgol tangannya, prosedur standar untuk tersangka yang tidak kooperatif di depan umum, Rangga melihat ke langit. Dia melihat puncak menara Nadia Group di kejauhan. Berkilauan, angkuh. Dia tertawa. Tawa putus asa. Mereka digiring masuk ke mobil polisi. Aset terakhir Rangga, sisa uang 800 juta di rekeningnya, tidak lagi hanya dibekukan. Hari itu juga, pengadilan mengeluarkan putusan yang mengesahkan penyitaan penuh uang itu sebagai pembayaran sebagian atas utangnya kepada Nadia Group. Mereka benar-benar miskin. Mereka terhina di depan umum. Dan kini, mereka menjadi pesakitan. Di dalam mobil polisi, Fania menangis histeris. Rangga hanya menatap kosong keluar jendela. Dia tahu dia tidak akan pernah melihat Nadira lagi. Dan dia tahu, dimanapun Nadira berada, perempuan itu pasti sedang tersenyum. 6 bulan kemudian, aula besar di Marina Bay Sands, Singapura, dipenuhi oleh para investor, jurnalis, dan mitra bisnis. Panggungnya megah, dengan layar LED raksasa menampilkan logo Nadia Group yang berputar pelan dengan latar belakang cakrawala Singapura. Nadira berdiri di podium. Dia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya disanggul modern, menampakkan leher jenjangnya. Dia terlihat tenang, berkuasa, dan damai. Ini adalah acara peresmian cabang baru Nadia Group di Singapura. Langkah besar pertama perusahaannya untuk merambah pasar Asia Tenggara. Integritas, kata Nadira. Suaranya yang tenang menggema di seluruh aula melalui pengeras suara. Banyak orang berpikir bisnis hanya soal angka, soal profit, soal pertumbuhan. Mereka tidak salah. Tapi bagi saya, semua angka itu tidak ada artinya jika tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Dia berhenti sejenak. Matanya menatap para hadirin. Fondasi itu adalah integritas. Fondasi itu adalah kejujuran. Fondasi itu adalah kepercayaan. Nadia Group tidak akan pernah mentolerir penipuan. Kami tidak akan pernah berkompromi pada kualitas. Dan kami akan selalu menghormati kepercayaan yang telah Anda berikan. Pidatonya disambut tepuk tangan meriah. Kami membangun istana kami, lanjutnya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketegasan, dan integritas, kita bisa membangun apa saja. Hari ini, kita meletakkan batu pertama istana kita di Singapura. Terima kasih. Tepuk tangan kembali membahana. Nadira tersenyum, senyum tulus yang kini lebih sering terlihat di wajahnya. Dia turun dari panggung, disambut oleh Gita yang langsung memeluknya. Luar biasa, Nat. Membangun istana. Aku suka itu. Bisik Gita. Aku hanya bicara fakta, kata Nadira sambil tertawa kecil. Malam itu, di pesta perayaan di rooftop bar hotel, Gita mengangkat gelas sampanyenya. Untuk Nadira. Dan istananya yang semakin besar. Untuk kita, ralat Nadira, mendentingkan gelasnya. Mereka menatap pemandangan kota Singapura yang gemerlap. Oh, ya, kata Gita tiba-tiba. Kamu tahu, aku dapat kabar dari tim legal di Jakarta. Soal apa? Tanya Nadira, menyesap minumannya. Kasus mereka. Sudah putus. Nadira terdiam sejenak. Mereka. Dia bahkan hampir lupa siapa yang Gita maksud. Fania, lanjut Gita, terbukti bersalah atas pemalsuan dokumen. Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Dan Rangga? Tanya Nadira, nadanya datar. Pencemaran nama baik dan ancaman. 6 bulan penjara. Tapi karena dia kooperatif dan utangnya dianggap lunas, setelah asetnya disita, hukumannya percobaan. Dia bebas. Tapi dia harus wajib lapor. Dan dia bangkrut total. Reputasinya hancur. Tidak ada yang mau berbisnis dengannya lagi. Nadira mengangguk pelan. Hukum sudah berjalan. Kamu tahu, kata Gita, menatap sahabatnya. Fania, dia melahirkan di penjara. Anak laki-laki. Nadira tidak bereaksi. Dia hanya terus menatap lampu-lampu kota. Kamu tidak merasa apa-apa? Tanya Gita pelan. Nadira membalikkan badan, bersandar di pagar kaca. Aku merasa damai, Git. Apa yang terjadi pada mereka, itu bukan urusanku lagi. Itu pilihan mereka sendiri. Aku sudah lama memaafkan apa yang Rangga lakukan padaku. Tapi aku tidak bisa memaafkan apa yang Fania lakukan pada perusahaanku. Dan aku hanya membersihkan rumahku. Sekarang, rumahku bersih.
Dia tersenyum. Ayo, aku lelah. Besok pagi kita harus kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, Jakarta. Hujan deras mengguyur kota sore itu, mengubah jalanan menjadi sungai coklat yang macet total. Nadira duduk di kursi belakang Rolls-Royce barunya. Mobil itu senyap, kedap suara. Di luar, suara klakson dan deru hujan terdengar samar. Dia sedang membaca laporan kuartalan di tabletnya. Sopir pribadinya mengemudi dengan tenang. Mobil berhenti di persimpangan lampu merah yang padat di kawasan kumuh di pinggir rel kereta. Nadira tidak mengangkat kepalanya. Dia terlalu fokus pada angka-angka di layarnya. Ya ampun, gumam sopir pribadinya pelan. Suaranya terdengar jijik. Gumaman itu membuat Nadira terusik. Dia mengangkat kepalanya, sedikit kesal karena konsentrasinya terganggu. Ada apa, Pak? Itu, Bu. Sopir itu menunjuk dengan dagunya ke arah trotoar di bawah jembatan layang. Kasihan sekali. Hujan-hujan begini bertengkar. Nadira mengikuti arah pandang sopirnya. Di sana, di bawah jembatan yang remang-remang, di samping gerobak soto kaki lima yang hampir tutup, ada pemandangan yang menyedihkan. 2 orang, basah kuyup, pakaian mereka kotor dan lusuh. Compang-camping, seorang laki-laki, kurus kering seperti tengkorak hidup, rambutnya gimbal dan kotor. Dia sedang berteriak, merebut sebungkus plastik berisi kuah soto sisa dari tangan seorang perempuan. Perempuan itu tidak kalah kacaunya. Rambutnya lepek menempel di wajahnya yang kotor. Dia menggendong sesuatu di dadanya, ditutupi kain sarung yang dekil. Seorang bayi. Perempuan itu menjerit, berusaha mempertahankan bungkusan itu. Jangan, Mas, ini buat aku. Aku lapar. Diam kamu, bentak si laki-laki. Aku yang dapat ini. Berikan. Dia mendorong perempuan itu. Perempuan itu terjerembab ke aspal yang becek, nyaris menimpa bayinya. Bayinya langsung menangis melengking. Nadira menyipitkan matanya. Dia mengenali mereka. Meski sudah berubah total, meski kini lebih mirip gembel di perempatan jalan. Itu Rangga. Dan itu Fania. Rangga berhasil merebut bungkusan plastik itu. Dia tidak peduli pada Fania yang menangis di aspal. Dia tidak peduli pada bayinya yang menjerit. Dia merobek plastik itu dengan giginya dan langsung menyeruput kuah soto dingin itu dengan rakus, seperti binatang kelaparan. Fania berusaha bangkit, sambil menenangkan bayinya. Dia memukul-mukul punggung Rangga. Jahat kamu. Kamu jahat. Itu jatahku. Rangga, yang sudah menghabiskan kuahnya, melempar plastik kosong itu ke wajah Fania. Berisik. Mereka kembali bergulat dan bertengkar di tengah hujan. Di pinggir jalan, di antara asap knalpot dan bau comberan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Jalan, Pak, kata Nadira. Suaranya tenang. Mobil mewah itu mulai bergerak pelan, meninggalkan pemandangan itu di belakang. Nadira menatap lurus ke depan. Lalu, dia melirik ke kaca spion samping. Dia masih bisa melihat siluet mereka berdua, bertengkar memperebutkan sampah, basah kuyup kedinginan. Dia teringat malam di restoran itu. Rangga yang sombong, memamerkan istri barunya yang hangat. Dia teringat kata-kata Rangga, kamu akan tua sendirian di istana SMU. Nadira menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang berembun. Dia sendirian, di dalam mobilnya yang hangat dan mewah, di puncak istananya. Dan dia merasa sangat puas. Senyum sinis yang tipis, yang sangat dingin, tersungging di bibirnya. Tawa kecil, nyaris tak terdengar, lolos dari tenggorokannya. Selamat menderita selamanya, bisiknya pada tetesan hujan di kaca. Nadira kembali mengambil tabletnya. Dia harus meninjau proposal ekspansi ke Vietnam. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan sampah.